Yuk kita sebelum masuk firman kita berdoa terlebih dahulu. Saudara siapkan hati, siapkan namanya roh saudara untuk bisa diisi dengan firman. Saudara tahu bahwa dalam pergumulan tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan dan saudara tahu itu. Dan tetap namanya saudara membuka roh untuk namanya terima namanya sebuah mujizat. Amin. Tuhan, malam hari ini kami mau sharing firman-Mu ya Roh Kudus. Kami minta roh-Mu dan urapan-Mu Bapa bekerja pada malam hari ini. Mari Tuhan jamah roh kami ya Roh Kudus. Bangkitkan Bapa iman kami. Kami harus bangun, kami harus sadar ya Tuhan. Iman kami ya Roh Kudus merobek semua Bapa tembok-tembok ya Roh Kudus yang menghalangi hidup kami. Bahkan kami bisa melepaskan semua dosa Bapa karena iman kami percaya kepada Engkau. Kami percaya Roh Kudus seperti pujian tadi ya Tuhan. Tidak ada yang gagal Bapa di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada yang pernah Bapa bisa menghalangi setiap Bapa jalan-jalan-Mu Bapa dalam rancangan-Mu yang ajaib. Sekalipun manusia iblis Bapa coba-coba Bapa untuk bisa kadang merusak ataupun jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Namun Kau bisa pakai rencana manusia yang busuk sekalipun Bapa Engkau jadikan berhasil dalam hidup kami Bapa sebagai orang percaya. Mari Tuhan biarlah Bapa Kau bukakan Bapa hikmat marifat-Mu ya Roh Kudus. Mari Roh Kudus biarlah revelation yang daripada Engkau Bapa turunkan dan penuhi bagi hidup kami. Kami mau hidup dalam kelimpahan berkat-Mu Tuhan. Kami mau hidup dalam terobosan karena kami punya iman, kami punya penyembahan, kami punya pengagungan bagi nama Yesus. Kami punya ketaatan di hadapan Kau ya Roh Kudus. Biarlah semua ini Bapa kami hadapkan di hadirat-Mu ya Roh Kudus. Dengan setiap rasa percaya kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah ini jadi fundamental Bapa, iman Bapa yang terbaik yang bisa kami berikan. Dan nyatakan dengan kuasa-Mu. Karena kami tahu Bapa dengan iman semua Bapa bisa kami miliki. Sekalipun Bapa jiwa-jiwa yang harus dituai dengan kuasa nama Yesus. Mari Roh Kudus bukakan telinga kami, bukakan mata roh kami. Sehingga kami hidup Bapa dalam janji Tuhan. Kami tidak mau hidup dalam janji manusia dan janji dunia ini. Tapi kami mau hidup Bapa dalam janji kerajaan sorga Allah yang memenuhi hidup kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan, hamba hanyalah orang biasa ya Roh Kudus. Biarlah urapan-Mu membuat Bapa hidup kami luar biasa. Mari Roh Kudus. Biar apa yang kami tidak bisa Bapa, Engkau buat Bapa sesuatu yang luar biasa dan ajaib. Sehingga kami Bapa menyatakan isi hati-Mu malam hari ini. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Semua yang percaya katakan amin, amin dan amin. Ya, sekali lagi shalom semuanya. Selamat malam yang baru bergabung, yang baru kenal ya salam kenal. Ya, sebelum saya masuk firman seperti biasa saudara, ya room saya ini tentang namanya firman Tuhan. Dan saudara perlu tahu bahwa biasanya jam 8 saya sharing firman. Kadang-kala saya membagikan ayat firman Tuhan, membagikan namanya sharing dan everything yang bisa saya buat ya. Dan kadang-kadang mendoakan orang-orang sakit dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan, inilah rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya terus mau namanya menjalani apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan saya. Ya, sebelum saya masuk firman-Nya, saudara tahu waktu khotbah saya yang terakhir ya saya sedikit highlight ya tentang namanya pilihan Tuhan. Ya, khotbah saya yang terakhir tentang namanya pilihan Tuhan. Tuhan menghendaki saudara dan saya jadi anak-anak pilihan dalam dunia ini. Saudara ditentukan, dipilih oleh Tuhan untuk namanya saudara melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, karena di dalam Keluaran 3 ayat 4 Tuhan memanggil seorang Musa. Musa tidak pandai berbicara, tidak cukup punya iman namanya, tidak cukup punya namanya wawasan untuk namanya dipakai Tuhan. Namun dengar baik saudara, Musa adalah pribadi yang pertama kali untuk bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Musa adalah mungkin di awal kali ya first impression jadi seorang ya shepherd ataupun gembala untuk membawa jiwa-jiwa di hadapan Tuhan. Nah, dengar baik saudara ya. Untuk saudara tahu bahwa saudara dan saya ditentukan untuk namanya menikmati lihat namanya kuasa Tuhan dan berkat Tuhan dengan cara yang ajaib. Ya, karena Musa bisa melihat namanya 10 tulah, bahkan satu namanya hal yang luar biasa yaitu membelah laut dengan cara yang ajaib. Dan dengar baik saudara ya, mungkin saudara punya namanya kerinduan untuk membawa jiwa-jiwa keluarga saudara yang belum bertaubat dalam Tuhan dan everything yang saudara lagi hadapi pergumulan. Saudara dengar baik, saudara adalah orang pilihan dan jangan kecut dengan tawar hati dengan semua apa yang saudara lihat. Namun saudara harus pakai namanya jubah otoritas dan jubah imam di hadapan Tuhan, karena saudara ditentukan untuk melihat kuasa Tuhan dan ditentukan untuk membawa setiap orang-orang keluar dari namanya Mesir.
Ada banyak orang Kristen tinggal di Mesir. Ada banyak orang juga tidak mengerti bagaimana dia hidup sengsara, hidup mengalami kesulitan. Karena apa? Hidupnya di Mesir. Nah, saudara harus tahu, orang pilihan tidak mau menetap di Mesir karena Mesir penuh dengan penindasan, Mesir penuh namanya aniaya, Mesir penuh dengan namanya semua segala hal yang mengerikan. Dan saudara perlu keluar karena Tuhan menentukan kita ini supaya kita hidup dalam janji Tuhan, yaitu susu dan madu yang supaya saudara dan saya bisa nikmati. Ya, dan saudara perlu tahu, jangan kembali dengan dosa yang sama. Kalau saudara sudah dibawa Tuhan keluar dari dosa, dan saudara jangan menghidupi dosa itu kembali. Karena apa? Dengar baik saudara ya. Dan saya dalam khotbah itu saya menyampaikan bahwa saudara dipilih Tuhan untuk melihat namanya kuasa Tuhan. Ada kuasa Tuhan, ada, amin saudara. Ya, jadi saudara perlu tahu bahwa di dalam Tuhan saudara perlu namanya hidup dengan kuasa Tuhan. Nah, khotbah saya yang terakhir, saudara bisa klik nama saya, di situ ada link YouTube, saudara tinggal buka, tinggal follow dan ikuti, dan saudara bisa nikmati semua apa yang saya sampaikan melalui firman Tuhan yang Tuhan izinkan. Nah, malam hari ini saudara dengar baik saudara ya. Iman Abraham melihat namanya sebuah masa depan. Malam hari ini saya ngomongin tentang namanya iman. Shalom juga malam. Dengar baik saudara, hari-hari ini saudara sadar tidak sadar, banyak orang hidup dalam belenggu namanya dosa, dalam masalah. Sudah hidup Kristen tapi masih banyak yang mengalami perbudakan akan namanya sebuah pergumulan dosa ataupun juga masalah. Nah, bagaimana saudara juga harus tahu bahwa hidup kita ini harus keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang saudara praktekkan sepanjang tahun ataupun sepanjang saudara sudah menjalani kehidupan ini. Dengar baik saudara, orang Israel sendiri tidak pernah diperbudak. Orang Israel sendiri pernah diperbudak 430 tahun. Kenapa? Karena orang Israel tidak punya harapan pada masa itu. Orang Israel tidak tahu bahwa ada Allah yang luar biasa bisa membawa keluar dari namanya Mesir. Ya, karena di dalam Keluaran 12 ayat 40, Mesir hidup itu selama 430 tahun. Padahal Tuhan menjanjikan 400 tahun sebenarnya, bukan 430 tahun. Tapi delay sepanjang 30 tahun. Loh, kenapa? Karena tidak ada yang namanya mau keluar. Nah, sepanjang 30 tahun itu mereka sepanjang 430 tahun hidup mereka dipaksa, dianiaya tadi ya, dimaki, mungkin diomelin, dimarah-marahin, disiksa dengan kerja berat. Keluar dari semua Allah. Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari siapa? Yesus. Ya, dengar baik saudara. Saudara boleh paham tentang namanya iman. Saudara boleh paham tentang namanya Yesus disalib. Saudara boleh paham tentang namanya sebuah ketaatan. Saudara boleh paham tentang namanya mengasihi. Apapun dari pribadi pada Yesus. Tapi bagaimana dengan iman yang saudara harus tunjukkan di hadapan Tuhan? Karena tanpa itu semua, saudara nggak akan lihat pemulihan. Dan saudara harus percaya bahwa apa yang menjadi imanmu di hadapan Tuhan itu membuat hidup saudara itu selamat saudara. Saudara akan lihat bagaimana Tuhan membawa hidup orang beriman itu dalam namanya dimensi keajaiban Tuhan dalam supranaturalnya. Namun seringkali kita tahu tentang iman, tapi ada banyak hal yang menghalangi. Nah, kita bisa koreksi nanti satu-satu ataupun di dalam kehidupan saudara. Ya, jadi waktu saudara dengarkan firman, saudara juga harus punya catatan bagaimana saudara harus membereskan hidup saudara. Satu di antaranya mungkin dosa kita. Nah, ingat, Nuh punya iman. Dengan iman dia bangun Batra. Ada perintah, ada tugas, ada yang perlu dia kerjakan. Nggak ada namanya iman tuh goyang-goyang kaki, saudara kipas-kipas di rumah. Itu bukan iman. Sekalipun saudara orang Kristen, dijanjikan Tuhan dengan cara yang ajaib. Ya, Henok punya iman dan dia terangkat ke sorga. Habel punya iman dalam soal persembahan dan dibenarkan menurut Tuhan, bukan menurut manusia. Begitu juga dengan Ishak, Ruth, Daniel, Gideon, Musa, Yosua dan lain-lainnya. Mereka melihat namanya mujizat. Kenapa? Iman. Nah, bagaimana iman saudara hari ini? Karena banyak orang Kristen itu bukan punya iman, tapi munculnya rasa takut waktu ketemu tantangan. Punya rasa khawatir saat saudara melihat sesuatu yang besar yang saudara rasanya ini nggak bisa ditangani dengan baik. Ya, pola pikir kita ini kayaknya nggak mungkin bisa kita lewati. Nah, saat saudara memelihara rasa takut dan kekhawatiran bukan iman, ya saudara dengar baik ya, saudara akan hidup dengan penuh kesesakan. Dan gak sedikit orang Kristen pengennya bunuh diri, mengakhiri hidup dan lain sebagainya, stres dengan semua pergumulan. Dan dengar baik, apapun saudara gereja mau dimanapun saudara harus punya namanya iman.
Pak, tetangga saya namanya Iman, Pak. Nah, itu bukan, saudara ya. Iman itu muncul dari rasa percayamu di hadapan Tuhan. Iman itu nggak lihat kondisi. Iman itu nggak bicara dengan keadaan apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Tapi iman itu bicara tentang perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Tentang namanya Tuhan menjanjikan apa tentang dalam kehidupan kita sebagai manusia. Karena iman tanpa perbuatan, firman Tuhan di dalam Yakobus 2 ayat 26, mati. Nah, saudara, walaupun gereja duduk-duduk ya, terus saudara ibadah, apakah itu iman? Itu bukan iman. Ya, karena saya tahu bahwa kayak Daniel juga beribadah pagi siang malam, 3 hari sekali dia ibadah. Tapi bagaimana dia memperhatikan iman? Ketemu namanya singa. Nah, bagaimana saudara waktu ketemu singa? Munculnya rasa takut. Bagaimana saudara lagi bertemu dengan namanya penyakit? Bagaimana saudara ketemu namanya hutang? Bagaimana saudara lagi mengalami bagaimana namanya tentang ekonomi yang belum naik? Mana iman saudara? Ya, Ibrani 11 ayat yang pertama ya. Iman adalah dasar untuk melihat mujizat. Masihkah saudara punya dasar yang saudara percayai bahwa saudara rindu melihat namanya hidup saudara diberkati Tuhan? Ada amin saudara. Kalau saudara nggak punya namanya pengharapan di hadapan Tuhan dan bagaimana mempraktekannya, iman saudara akan mati. Iman nggak akan pernah bertumbuh dengan karena dikotbahin, nggak akan. Saudara misal masuk kanan, wah ini firmannya bagus dan lain sebagainya, cuma bagus doang. Besok bagaimana saudara menjalaninya? Karena iman harus saudara jalani setiap hari dengan Tuhan, bukan dengan pendeta, apalagi di gereja. Ya, di gereja itu kita diajar teorinya doang. Tapi iman saudara perlu praktekkan di rumah. Nah, saudara, bagaimana saudara harus mau mempraktekkan itu? Saudara harus punya kerinduan. Saudara harus punya dasar. Tuhan, aku ingin melihat Tuhan. Bagaimana saudara namanya hidup bisa diberkati Tuhan. Tuhan, aku rindu Tuhan. Bagaimana keluarga aku dijamah Engkau. Tuhan, aku pengen punya kerinduan Tuhan. Bagaimana hidupku, bisnisku bisa diberkati dengan ajaib. Itu namanya iman. Dan saudara, itu baru pengharapan. Nah, ingat ya, iman harus disertai dengan ketaatan. Seringkali saya udah ngomongin. Ya, iman tanpa ketaatan saudara nggak akan lihat apa-apa. Karena ketaatan di atas iman. Iman itu di bawah ketaatan. Banyak orang punya iman nggak punya ketaatan. Itu saudara akan sirna saudara. Ya, shalom. Ya, kalau saudara hidup sebagai orang Kristen penuh ketakutan, mohon maaf ya, iman itu bisa kalah saudara. Salah saudara. Yang ya ini putus ya. Ya, saya ulangin lagi. Kalau saudara namanya punya hutang, tiba-tiba mungkin di WhatsApp orang, besok debt collector datang ke rumahmu. Waktu saudara dengar namanya bakal ditagih hutangmu, dan saudara belum punya siap namanya uang untuk membayar karena mungkin ekonomi saudara lagi nggak baik-baik saja dan lain sebagainya. Waktu saudara dapat kabar seperti itu, saudara bagaimana rasanya? Muncul rasa takut. Waktu saudara muncul rasa takut, saya nggak bisa terjemahkan detailnya bagaimana, tapi saudara dan saya tahulah namanya rasa takut itu bagaimana. Ya, walaupun orangnya belum datang, belum kita lihat, belum kita namanya jumpai, bahkan hari 1 jam belum lewat, waktu saudara dengar, saudara udah langsung rasain semua ketakutan itu. Itu namanya iman sebenarnya. Kan di dalam Ibrani 11 ya, saudara bisa buka dulu Ibrani 11 dulu ya. Ayatnya yang pertama ya. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum lihat, tapi udah ngerasain rasa takut itu. Dan itu bisa merobohkan iman kita terhadap Tuhan. Nah, dengar baik saudara. Kalau saudara namanya, karena begini saudara, saya berapa kali nanya sama orang-orang Kristen ya, ataupun ada beberapa orang yang, Pak tolong mintakan doaan Pak, karena saya hidup dalam ketakutan. Loh, kenapa? Takut apa? Ya, dia nggak jelaskan dengan banyak hal. Karena banyak orang Kristen ngomong kayak gitu, Pak saya takut Pak, saya khawatir, saya bimbang. Siapa yang lagi ngalamin ketakutan? Siapa yang lagi mengalami depresi? Siapa yang di sini lagi ngalamin namanya rasa khawatir yang berlebihan sampai stres? Saudara, kalau misalnya itu dipelihara dan saudara nggak pengen namanya berusaha itu bawa keluar dari hidup saudara, ingat iman kita itu akan mati, benar-benar mati. Nah, malam hari ini saya berdoa saudara,
untuk membangkitkan iman saudara. Kalau saudara namanya hidup dengan namanya rasa takut, iman kita nggak akan bisa muncul. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, Roh Tuhan memberikan Roh Tuhan memberikan kita kemerdekaan, kemenangan dan kekuatan dan kasih Tuhan. Nah, makanya kenapa kita perlu baca firman? Kenapa kita harus terus namanya dengar firman? Karena dengan firman ya di dalam Roma 10 ayat 17, iman muncul dari pendengaran akan namanya firman. Nah, saudara harus bangkitkan namanya iman itu lewat firman, supaya saudara itu bisa namanya hidup, membawa hidup kita ini melihat namanya janji Tuhan. Kenapa sih kita butuh iman, Pak? Nah, dengar baik, karena kita butuh pertolongan Tuhan. Ada amin, saudara. Karena kita butuh namanya Tuhan tuh berbuat sesuatu dalam kehidupan kita. Saudara nggak bisa namanya minta tolong sama Yesus karena kebutuhanmu, karena keinginanmu, karena kerinduan semata. Nggak bisa. Tanpa iman saudara nggak dilihat apa-apa. Saudara, ya karena beberapa kali saya tanya sama orang-orang Kristen, Tuhan menjawab itu berdasarkan kebutuhan apa keinginan? Nah, mereka pada jawab kebutuhan, keinginan, kedua-duanya Pak, dan lain sebagainya. Tuhan nggak pernah menjawab doa saudara itu karena kebutuhan, karena keinginan. Enggak. Dua-duanya akan dijawab, baik kebutuhan, baik keinginan, berdasarkan iman. Nggak ada iman, dua-duanya nggak akan dijawab. Nah, orang sakit butuh sehat nggak? Butuh, toh nggak sembuh. Saudara butuh nggak namanya punya rumah sendiri? Butuh dong. Saudara butuh nggak namanya punya kendaraan? Butuh dong. Saudara punya nggak namanya kebutuhan punya mungkin ganti pakaian? Butuh kita. Butuh sepatu, butuh makan, butuh minum. Ya punya keinginan ya tadi. Punya kendaraan, punya bisnis yang diberkati, keinginan ini, pengen keluar negeri, keinginan ini. Boleh nggak itu diberkati Tuhan? Bisa. Dasarkan apa, Pak? Karena iman. Makanya jangan pernah saudara berpikir bahwa pendeta ini hidupnya kaya raya. Ya karena mereka punya iman, kamu nggak punya. Nah, mereka diberkati karena iman mereka. Yang miskin nyinyir kepada orang kaya. Nah, nanti orang kaya ngelihat orang Kristen miskin, orang kayanya belum terima Yesus, ya ikut Yesus miskin. Nah, ayo gimana? Biarlah dia kaya karena dia akan nginjilin orang kaya. Sudah nyambung? Sudah nyambung kembali kah? Yuk, yang lain bisa bantu jawab. Kalau yang di YouTube mungkin masih berjalan dengan baik ya. Udah oke? Udah oke ya. Lanjutin ya. Nah, dengar baik saudara ya. Tuhan gak pernah menjawab saudara punya keinginan ataupun kebutuhan berdasarkan namanya sesuatu apa yang di kehidupan saudara. Tanpa iman saudara gak akan lihat apa-apa. Makanya kalau saudara tahu bahwa namanya iman itu kita penting, dan sadar gak sadar semua namanya pertolongan tangan Tuhan turun saat saudara punya iman. Kalau gak saudara akan mati dengan ketakutan saudara. Makanya kalau saudara sadari saya punya ketakutan, nah saudara biasakan hadapkan dulu semua ketakutan kita di hadapan Tuhan. Loh kenapa? Karena biar tangan Tuhan yang ambil semua rasa takut itu, dan tangan Tuhan menyertai langkah kita, dan Tuhan akan buat kita itu berhasil oleh karena kuasa Tuhan. Amin saudara. Dengar baik saudara ya, bahwa Tuhan mau saudara itu punya namanya rasa percaya, bukan rasa takut. Kadang-kadang memang Tuhan izinkan kita itu bertemu dengan namanya hal-hal yang saudara takuti. Kadang-kadang Tuhan sengaja justru. Kalau saudara kenal Tuhan dengan baik ataupun Yesus dengan baik, Yesus tuh kadang-kadang menurut saya tuh sengaja membuat kita tuh bertemu dengan apa yang saudara takutkan. Kenapa Pak? Supaya Tuhan mau tunjukin apa yang kamu takutkan semua bisa dikalahkan dengan iman. Apa yang saudara rasanya ini ngeri. Ya, contoh misalnya gini saudara ya. Saudara ngomong depan orang, kan nggak semua orang bisa ngomong. Kita kalau ngomong sama teman bisa lancar, tapi kalau khotbah kadang-kadang bisa kaku, mulut nggak bisa ngomong. Kadang-kadang Tuhan hadapkan itu semua hal-hal yang saudara takutkan. Buat ngapain? Buat supaya tahu bahwa kuasa Tuhan sanggup mematahkan semua rasa takut itu. Ya, masuk sekarang ke inti khotbahnya. Ya, saudara bisa buka sekarang ke Kejadian pasal 15 ayatnya yang pertama. Ya, Kejadian pasal 15 yang tadi baru intermezzo doang saudara ya.
Kejadian pasal 15 ayatnya yang pertama. Saudara kalau dengar khotbah buka Alkitab, jangan nggak buka ya. Kalau nggak buka ya boro-boro, itu orang kayak gitu nggak punya iman lah. Mau punya iman bagaimana, Alkitab aja malas dibuka, apalagi membuka hati boro-boro ya. Karena apa? Banyak orang males kalau buka Alkitab. Saudara tahu bahwa buka Alkitab itu juga sebagian dari iman kita. Nah, banyak orang buka aja males, apalagi baca. Terus mau punya iman, nggak mungkin punya iman. Karena tadi di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Ya, amin ya. Perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Dengar baik saudara, ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Ya, janganlah takut. Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham punya iman, dia bapak beriman bahkan, tapi punya rasa takut. Kenapa Tuhan muncul? Karena Tuhan mau supaya rasa takut itu tidak akan menguasai iman Abraham. Kalau saudara membiarkan rasa takut terus berkuasa dalam pikiran, dalam rohmu, hati-hati, dia akan makan iman saudara dengan kuat. Ayat yang kedua, Abraham menjawab, ya Tuhan, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Apa yang ditakuti sama Abraham? Dia tidak punya keturunan. Apa yang ditakutkan saudara? Ya, dengar ya. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, Yesus penolong saudara. Walaupun namanya Yesus Allah yang besar, Allah penyelamat, Allah penebus, Allah penerobos, Allah pembenteng gunung batu keselamatan kita. Dengar baik saudara. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan rasa takut yang rasanya ini nggak mungkin kita bisa namanya melakukan hal tersebut. Tapi Tuhan berjanji, Engkau ya di dalam firman-Nya, upahmu akan sangat besar. Siapa yang mau berkat besar? Ayo, amin. Siapa yang mau berkat yang besar? Yuk. Siapa yang mau berkat blessing yang gede, Pak? Amin, saudara. Yang pertama, jangan takut. Jadi orang mau terima upah yang besar, pertama saudara, jangan biarkan rasa takut. Pak, saya menghadapi tender Pak, yang rasanya saya nggak bisa. Jangan takut dulu, doa dulu. Pak, saya akan hadapin orang pinter Pak. Maksudnya mungkin saudara tender rebutan nih, orang udah punya pengalaman, perusahaan besar dan lain sebagainya. Saudara nggak usah takut dulu. Ada bagian upahmu akan sangat besar saat saudara hadapkan di hadapan Tuhan. Pak, saya sekolah kayaknya nggak bisa lulus Pak. Lu kenapa? Saya takut. Nggak usah takut, hadapkan dulu, karena ada upahmu yang besar yang Tuhan akan berikan bagi hidup saudara. Yang penting jangan takut. Kalau saudara munculkan rasa takut itu dan membiarkan itu berkuasa, saudara, ya ada banyak orang Kristen membiarkan masalahnya, rasa takut didiemin. Saya takut Pak ketemu setan Pak. Ya hadapin. Kita akan ketemu dimensi demi dimensi. Saya pernah takut namanya ke rumah sakit saudara. Saya paling takut ke rumah sakit, jujur aja. Karena bukan takut ke rumah sakitnya, bukan sebenarnya. Tapi kalau misalnya ngelihat orang sakit ya, badan saya tuh ngilu bawaannya. Jadi kalau ngelihat orang patah, rasanya kayak tangan saya yang patah gitu. Jadi takut saya bawaannya. Jadi kalau ngelihat orang kayak, pernah saya ngelihat orang jatuh dari sepeda, ininya mengsong, ngilu saya langsung lihat. Ada orang mungkin takut lihat darah dan sebagainya kan. Saya takut lihat orang tangan patah, kaki patah, itu ngilu badan saya langsung. Kayaknya saya ngerasain itu. Makanya saya nggak pernah mau ke rumah sakit. Tapi Tuhan izinkan saya masuk ke rumah sakit. Kenapa? Kadang Tuhan tuh suka cari gara-gara menurut saya. Ya kayak teman saya bilang, Tuhan tuh suka cari gara-gara dalam hidup saya. Makin dicari gara-gara, makin upahmu besar. Apa yang saudara takuti di dalam Tuhan? Apa yang saudara takuti di dalam jalan kehidupan ini? Pak, saya takut miskin Pak. Bawa di hadapan Tuhan. Bisnismu, urapi, tumpang tangan, minta namanya janji Tuhan, anak upah kita, itu besar.
Loh kenapa Pak Bapak begitu yakin dengan upah kita ini besar? Oh iya, coba lihat di dalam Galatia 3 ayatnya yang ke-14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Apa? Berkat yang besar. Karena apa? Oleh karena nama Yesus, berkat Abraham bisa turun ke kita. Ya, yang sepakat katakan amin. Karena apa? Itu janji Tuhan. Tuhan gak pernah memberikan semua yang cuma receh-receh. Nah kalau saudara namanya, Pak saya takut Pak dalam melangkah, saya takut memulai Pak. Ada orang takut memulai. Mulai dulu. Saya takut Pak bikin buku. Gak usah takut, buku bikin dulu. Saya takut khotbah Pak, khotbah dulu. Gak usah takutnya yang digedein, imannya yang digedein. Saya berkali-kali Pak gagal, bangun iman. Saya jujur aja dalam usaha berkali-kali bangkrut saudara, bukan sekali dua kali. Bangkrut berkali-kali. Seminggu saya drop, bangkit lagi. Loh karena saya pikir ngapain hidup tuh mikirin masalah. Maksudnya saya ini dulu bukan Kristen ya. Saya bangkrut tuh bukan dalam keadaan Kristen, tapi masih agama saya yang lama. Waktu saya bangkrut, saya bangkit, tapi butuh waktu seminggu jujur aja. Seminggu kemudian saya nggak bisa begini, saya harus mulai kembali. Saya harus mulai kembali. Ada beberapa daripada saudara punya trauma, tidak pernah mau bangkit. Padahal upah yang Tuhan siapkan itu besar. Abraham udah terima belum? Ayo. Abraham udah terima belum? Apa yang Tuhan bilang? Upahmu besar. Belum. Tapi Tuhan janjiin upahmu besar. Shalom ya. Ya mohon maaf ya yang shalom ntar dulu guys saudara ya. Ini kalau udah masuk khotbah jangan shalom lagi. Ya nanti bukannya gimana ya, biar langsung fokus ke khotbahnya. Ya pokoknya ibadah saya khotbah jam 8, jangan datang terlambat, dah selesai. Ya kenapa Tuhan lama ngasih seorang anak ke Abraham? Ini yang jadi pertanyaan saya ke Tuhan. Tuhan, Abraham butuh 25 tahun nungguin Ishak, bukan waktu yang sebentar. Saya sambil ngerenungin firman, tanya Tuhan, kenapa Abraham tuh kok lama terima anak Tuhan? Dan saya mikir aja, dan Tuhan tuh ngasih tahu, karena dia kaya. Abraham tuh sebelumnya memang udah kaya, diberkati Tuhan tambah kaya. Kalau orang kaya biasanya nggak punya iman, percayalah. Kamu boleh lihat temenmu, keluargamu, orangmu di gereja, mau orang kaya, mau donatur segala macam, biasanya nggak punya iman. Kenapa Tuhan bilang jangan takut? Karena Tuhan lagi mancing iman Abraham. Karena orang kaya biasanya tinggi, nggak punya kerendahan hati. Nah agar dia percaya pada Tuhan, bukan kepada harta. Banyak orang percaya pada harta, bahwa duit bisa nyelesain masalah Pak, belum tentu. Uang bisa Pak bikin saya bahagia, belum tentu. Banyak orang kaya hidup sengsara. Banyak artis Korea akhirnya mengakhiri hidup ya gantung diri, lompat dari mana, dari apartemen, kaya mereka. Ayo, dengar baik saudara, karena orang kaya biasanya sulit punya iman. Pak saya miskin, buktinya juga nggak punya iman Pak. Anak kamu kaya sebenarnya, kaya apa? Akan kesombonganmu yang nggak bisa diatur oleh Tuhan. Makanya nggak punya iman. Yang kedua, Sarah itu mandul, makanya dia nggak punya anak. Sarah sendiri tidak percaya kepada Tuhan. Buktinya dari mana Pak? Kejadian 18 ayat 13-14. Waktu Tuhan bilang tahun depan kamu akan punya anak, Sarah ngapain? Ketawa, diketawain Tuhan. Kemarin saya khotbah. Ya, waktu saya khotbah di hari Minggu, saya tuh cuma ngomong ceplas-ceplos aja, tapi saya ngomongin hal-hal yang tinggi, saudara. Percayai bahwa makananmu akan berlipat kali ganda, jadi 3.000 orang pesen makanan. Diketawain saya.
Rasanya nggak mustahil. Ya Tuhan emang kerjanya yang mustahil. Kalau yang berapa bungkus 200 makanan, itu nggak perlu Tuhan, saya juga bisa. Kalau cuma 200 mah. Saya ngomongnya berapa? 3.000. Kenapa? Saya nggak bisa kalau 3.000. Tuhan bisa. Ada amin. Pak, saya mau bisnis saya Pak dengan dagangan kecil diperkaya dengan hebat. Ya bisa dengan Tuhan. Masalah saudara itu punya otak, jangan standar. Saudara tahu kemarin saya kesaksian ya di khotbah saya tentang pilihan Tuhan ya, tentang Musa di Keluaran pasal 3. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan Kau Allah yang besar Tuhan. Aku minta perkara besar. Saya berdoa nggak minta perkara kecil. Aku bilang berapa Tuhan, Tuhan aku minta perkara besar. Saya yang minta, saya yang kaget justru. Ya kemarin waktu saya udah cerita ya, saya minta Tuhan bukain dong mimbar. Saya bilang mimbar kok cuma gini-gini aja Tuhan. Bukan ngeledek dia, tapi saya punya harapan, punya iman. Ya jam terbang saya terbuka. Nah contoh kalau saudara orang pramugari, saudara mungkin pengen ke bangsa ini, pengen ke bangsaan sana. Kalau saudara seorang pebisnis, saudara pengen namanya bisnis berkembang. Saudara kalau misalnya jadi orang traveling ya, saudara pengen namanya mengelilingi dunia. Itu harapan. Kalau saudara jadi seorang worship leader, saudara ingin namanya masuk ke panggung demi panggung, jadi WL yang dipakai Tuhan dengan ajaib. Kalau saudara adalah seorang penginjil, saudara ingin ke pelosok dan lihat banyak mujizat. Itu keinginan-keinginan kita, dan saudara harus perlu namanya kembangin itu di hadapan Tuhan. Dan saya sebagai seorang pengkhotbah, saya bilang Tuhan aku ingin Tuhan bukakan mimbar Tuhan. Loh ini iman. Istri saya berdoa yang sama tanpa sepengetahuan saya. Istri saya juga nggak tahu kalau saya juga berdoa yang sama dengan apa yang dia doakan. Loh, si Sarah dengan Abraham tidak sepakat. Abraham yang percaya, Sarahnya ketawa. Saya dan istri saya sama-sama sepakat, padahal nggak janjian. Istri saya berdoa, Tuhan, bolehkah? Kalau istri saya ngomongnya masih baik, kalau saya yang mungkin agak lebih songong, saudara. Tuhan bosan Tuhan, masa gini doang, ayo dong Tuhan bukain lagi yang besar. Ya seminggu yang lalu ada orang dari gereja GBI saudara ya, dia WA ke istri saya, kasih saya jadwal 1 tahun penuh. Tahun depan saya lebih sibuk mungkin, saya juga nggak tahu. Dikasih Pak, ya tahu dia ngomong sama istri saya, Ibu dikonfirmasi dulu, ini jadwal buat saya katanya. Khotbah di gerejanya dia. Gerejanya aja saya belum pernah datang saudara. Saya aja belum pernah khotbah di tempat itu. Waktu saya dikabarin sama istri saya, tuh si ibu gembala ini suruh kamu khotbah 1 tahun. Tahun depan jadwalmu ini. Bagi saya itu besar loh. Karena pikir saya ya saya cuma minta tuh yang memang minta yang besar. Teman saya nggak nyangka bisa sampai seperti itu. Dengan baik saudara, kalau saudara minta namanya berkat, minta yang besar, jangan yang kecil. Bahkan di luar ekspektasi kita. Ya di dalam 1 Korintus 2 ayat yang 9, Tuhan menyiapkan berkat yang tidak kamu pikirkan, tidak timbul dalam hati, tidak pernah kamu dengarkan. Tuhan siapkan bagi siapa? Orang yang punya iman. Bagi orang yang mengasihi dia. Kalau mengasihi dia harus punya iman. Ada amin saudara. Saya waktu dikabarin begitu saya kaget. Hah? Loh kok dia begitu percaya sama saya? Saya bilang gitu. Nggak tahu. Dia kasih jadwal begini full buat kamu. Loh kalau bukan Tuhan siapa saudara? Kita nggak bisa promosiin diri kita. Mau khotbah kita mau bagus, mau jelek ataupun juga standar, kita nggak bisa promosiin diri kita. Tapi Tuhan sanggup promosikan model kayak saya. Saya ini bukan pendeta saudara, bukan punya gelar pendeta maksudnya. Saya ini cuma evangelis. Saya nggak pernah sekolah STT. Saya cuma lulusan SMA, tok udah cari duit, mati-matian cari duit dan mengalami bangkrut, jatuh miskin dan sebagainya, ngalamin semua hal paling rendah. Tapi ikut Tuhan, sanggup namanya di level bawah naik ke atas. Ngapain di bawah terus? Lo pakai apa Pak? Pakai iman, bukan pakai rengekan saudara. Tolong dong koneksiin saya. Oh nggak kayak gitu saya. Model saya bukan tipe orang kayak gitu. Abraham tuh kayak yang ditunggu Tuhan kerendahan hati.
Dia punya rasa takut, harus dikalahkan rasa takutnya. Sarah tidak percaya, Tuhan buat dan tunjukkan dan mempermalukan si Sarah. Sarah mah gak percaya. Dengar baik saudara, kalau saudara namanya hidup bergantung dengan uang, dengar baik saudara, saudara hampir-hampir namanya gak punya iman. Nanti waktu saudara kena masalah, walaupun ekonomimu baik-baik saja dan lain sebagainya, saudara nanti ngadepin suami, ngadepin anak, ngadepin bisnis, ngadepin namanya semua pergumulan, sakit mungkin dalam setiap namanya ekonomi, anakmu nanti kenapa-napa di jalan dan dia berjalan dengan segala pemikirannya sendiri sehingga penuh dengan namanya muncul bermasalah, nggak punya iman, kita stres. Yang pertama tentang apa ya? Iman. Yang kedua kerendahan hati. Sarah dan Abraham harus sepakat. Kalau saudara punya suami dan istri, ya jangan saudara, oh saya imannya kuat. Dengar baik saudara, Tuhan juga nuntut sepakat. Saya ingin Pak punya mobil, sepakat dengan suami dan istri. Saya ingin anak saya Pak dipromosikan Tuhan, sepakat orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak percaya Pak, maju sendiri juga nggak apa-apa. Karena Tuhan bisa lihat, ini sama-sama orang percaya. Ya, jadi jalan saudara namanya berjalan, oh saya jalan sendiri aja karena dia nggak kuat Pak imannya. Padahal dia sebenarnya juga orang percaya, walaupun imannya nggak segedemu, kamu nggak punya kerendahan hati dan menghargai pasanganmu tentang iman, saudara, Tuhan nggak bisa jawab juga. Wah susah loh Pak, nggak aturan Tuhan, jangan pakai aturanmu. Abraham udah pernah namanya mendengar janji Tuhan di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-7. Tapi dia nggak punya anak. Di dalam Kejadian pasal 15 sudah 3 pasal, ya puluhan tahun nggak punya anak. Dijanjiin lagi Tuhan, diingetin sama Tuhan. Nah yang jadi pertanyaan saya begini saudara. Saudara kalau melihat namanya tentang janji Tuhan, memangnya apa sih yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita yang saudara ingin lihat? Ayo. Nah ini pertanyaan saya. Saudara ingin lihat apa dari janjinya Tuhan? Apa yang saudara pernah dengar dari namanya firman Tuhan, khotbah, Alkitab yang mungkin saudara pernah baca? Apa sih yang menjadi kerinduan saudara tentang janjinya Tuhan? Ayo, saudara bisa tulis ya. Pemulihan ya. Supaya dipulihkan kehidupan saya pastor, amin. Ada lagi yang lain selain pemulihan? Saudara pengen namanya janji Tuhan tuh apa sih yang pengen digenapi dalam hidup saudara? Ayo yang di YouTube, ayo. Diberkati dan menjadi berkat, amin. Pemulihan keluarga. Ada lagi yang lain? Nah makanya kemarin khotbah tentang keluarga kan banyak kan yang bermasalah. Saudara punya kerinduan apa sih tentang janji Tuhan? Saudara dengar baik ya, setiap namanya saya khotbah itu saya selipin dengan perintahnya Tuhan. Nggak tahu saudara kalian mau sadar apa enggak, itu ada saya selipin. Kayak kemarin ya, saya sambil saudara nulis ya keajaiban, penyertaan dan perlindungan Tuhan, amin. Ya pemulihan hati, jalanku berhasil dan aku beruntung ya. Jangan beruntung, beruntung itu cuma hoki-hokian. Pemulihan keluarga, mujizat. Mujizat apa yang saudara mau? Karena semua pemulihan juga mujizat. Ya kutilmu sembuh itu juga mujizat. Ya, ini mujizat apa? Ya, rumahmu genteng bocor satu ini enggak, tapi air nggak masuk itu juga mujizat. Mujizatnya harus yang jelas. Minta mujizatnya yang bagaimana? Ya kayak kemarin saya khotbahin ya hari Minggu, kalau saudara pernah ya, dengar khotbah saya ngelayanin satu keluarga. Keluarga ini hidupnya miskin, itu rumah atapnya aja tuh bolong-bolong semua, bolong-bolong semuanya. Terus akhirnya kita doa dan ngajari, dengerin khotbah, habis selesai, amin, saya end live, istri saya ngajarin, kamu harus begini, gini, kerjain ini, dia lakuin.
diberkati. Dan dia sampai nangis ngelihat berkatnya Tuhan tuh kok begini besar katanya. Oh karena Allah kita besar. Lu lihat begini aja baru lihat begini aja udah bilang besar. Ada yang lebih besar lagi sih. Kok Tuhan baik ya dia bilang. Oh baik, makanya kamu harus nikmati. Ini orang bukan dari awal bukan orang Kristen. Di awal orang Buddha. Nah dia nikah kami yang layanin. Kami yang layanin sampai dia menikah. Itu hidup miskin banget serius. Gak kerja bertahun-tahun. Dan kami datang layani doakan Tuhan minta pembelaan. Dan Tuhan bela. Dan waktu Tuhan udah bukakan berkat, saya bilang istri saya ngajarin tentang namanya menabung. Dia tabung semua segala macam. Dan dia mulai namanya ngelakuin perintah-perintah Tuhan. Dia berkati tambah gede sampai dia nggak bisa handle berkatnya Tuhan. Loh kenapa berkat Tuhan besar? Nah saya nggak tahu saudara punya keinginan apa. Saudara bisa berbuah dan bisa dinikmati banyak orang. Amin. Namun dengar baik saudara. Semua namanya kerinduan saudara tentang namanya pemulihan, terima mau mujizat, entah itu kesembuhan, ekonomimu, utang lunas, ataupun juga saudara namanya punya kerinduan keluargamu bertobat di dalam Tuhan. Dengar baik saudara. Saudara kadang sudah tahu tentang namanya janji Tuhan. Terus gimana caranya buat dapati itu semua? Kalau tanpa iman saudara cuma bisa jadi kayak dongeng doang. Makanya kaum sebelah bilang, ya orang Kristen mah dongeng. Loh kenapa? Tanpa iman. Saudara tuh dengar dongeng doang. Kayak mereka gak punya iman. Kita punya. Saudara tidak bisa menerima mujizat dengan cara menunggu, menangis doang, sungut-sungut. Tanpa iman, mau doa guling-guling pun gak akan terima apa-apa. Coba saudara bisa buka dalam Yakobus 4 ayat yang kedua. Nah saudara catat ya, kalau misalnya saudara, ini firman negor saya nih, ini firman namanya membuat paradigma saya berubah. Berubahlah beneran, bukan karena malam hari ini aja saudara ya. Di dalam ayat yang kedua, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Dengar baik saudara. Orang gak berdoa gak terima apa-apa ternyata. Orang berdoa tapi dasarnya bukan iman, ataupun dasarnya bukan untuk memuaskan Tuhan. Karena apa? Memuaskan Tuhan itu pakai iman, cuman diri kita. Yakobus bicara ayat 2 dan ketiga dan keempat, kamu tidak akan memperoleh itu semua. Makanya banyak orang Kristen, mohon maaf, kalau saudara namanya hidup mengalami banyak namanya pergumulan dan belum melihat namanya mujizat, pelajari dua hal ini saudara. Iman kita itu harus benar dulu. Dan saudara harus tahu penempatan dirinya bagaimana. Jangan saudara pengen saya. Dengar baik saudara. Saudara senangkan hati Tuhan, Tuhan akan nyenengin kok hati kita. Apa iya Pak? Itu yang saya lakuin. Ada beberapa yang saya gak pernah minta sama Tuhan. Tuhan aku gak pernah minta ini, tapi kenapa engkau kasih? Karena engkau nyenengin hatiku. Ada amin saudara. Saudara harus punya namanya iman. Itu bukan berdasarkan apa yang menjadi kepentingan kita. Ternyata itu ngomongin tentang hawa nafsu. Pak saya pengen jadi berkat Pak. Kenapa harus nunggu? Kalau nunggu itu bukan iman. Tadi saya udah bilang, saudara tidak bisa menerima mujizat dengan cara menunggu. Gak ada duit Pak, ada tenagamu. Mulutmu emang gagu, gak bisa berdoa. Jadi berkatnya gak harus pakai uang, pakai mulut, pakai tenaga, pakai pikiran, nolong orang, pakai motor, pakai mobil, disuruh orang jalan kaki, gereja bisa kamu beresin, kamu sapu, kamu pel. Bukankah itu jadi berkat? Tapi kadang-kadang kita apa? Nunggu saya diberkati. Itu namanya gak punya iman. Makanya saya bilang orang Kristen gak cukup sadar bahwa dia punya namanya iman perlu dipraktekkan. Kadang-kadang kita apa? Nunggu Tuhan berkati. Percayalah sampai Tuhan datang yang kelima kali pun gak akan diberkati.
Loh kenapa Pak? Karena Tuhan gak suka namanya manusia itu menunggu. Nanti saya bahas sampai habis. Ini baru ayat yang pertama dan kedua doang. Loh kenapa? Setiap namanya berkat Tuhan ada perintah yang saudara dan saya harus kerjakan. Makanya saya bilang kadang-kadang khotbah saya, saudara mau sadar gak sadar, ada tak selipin semuanya. Gak dikerjain ya saudara yang terima. Dikerjain saudara juga yang terima berkatnya, bukan saya. Nah karena firman Tuhan itu gak bisa namanya saudara permainkan. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Saya nunggu berkat Tuhan Pak, gak bisa. Kerjain dulu. Kemarin saya kesaksian, saya bisa menerima namanya berkat Tuhan karena saya kerjain dulu, baru Tuhan berkati. Loh kenapa Pak gak Tuhan berkati dulu di awal Pak? Bisa, kalau saudara bukan kalau saudara pertobat baru mungkin Tuhan kasih. Tapi nanti seterusnya, karena banyak orang Kristen gini, waktu dia lihat pertama kali mujizat, dan saudara akan berpikir bahwa di depan akan banyak mujizat lagi. Kalau saudara cuma nunggu nggak akan lihat apa-apa. Pak saya pengen pemulihan Pak. Pemulihan apa? Keluarga. Bergerak dong. Bergeraknya bagaimana? Tolongin orang lain. Loh saya ngelihat keluarga saya dijamah Tuhan Yesus. Kenapa saya mikirin keluarga orang lain, bukan istri orang lain ya, keluarga orang lain. Tak layanin, tak doain, keluarga demi keluarga. Saya datangin ke rumah-rumah. Jadi panggil ke sini doain, ke sini konseling, ngobrol. Baru keluarga saya diurusin sama Tuhan. Saya takut Pak, makanya saya bilang takut, orang takut nggak punya iman. Iman itu bisa kalah, kenapa? Ketakutan. Kenapa Tuhan temui Abraham? Karena dia muncul rasa takut. Kebimbangannya mulai muncul. Nih gue mati gimana nih, gak punya keturunan. Muncullah Tuhan di sana. Malam hari ini seperti firman malam hari ini. Saudara gak bisa membiarkan rasa takut itu bermunculan terlalu lama saudara. Pak saya takut miskin Pak. Rasa takut itu bisa terjadi saudara. Dengar baik, bisa terjadi. Dan saudara harus tahu, iman itu gak bisa disertai dengan rasa takut. Saudara harus punya namanya berani untuk namanya mendobrak semua itu. Kadang-kadang iman itu harus disertai dengan, mohon maaf ya, tanda kutip, agak nekat. Nekat yang bagaimana? Harus juga rohani, bukan nekat yang konyol saudara ya. Kita lanjut, kita ke ayat yang ketiga. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambamu nanti menjadi ahli warisku. Ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Dengerin saudara, yang jadi ahli waris itu siapa? Anak. Saudara anak Tuhan Yesus apa bukan? Atau jangan-jangan saudara cuma tamu, bukan anak. Loh, kalau tamu tuh datang sama Tuhan tuh cuma sesekali doang. Kalau ada perlunya datang, doa, ada pergumulan, dijawab, pergi. Itu tamu namanya. Kalau anak saudara harus namanya hidup serumah dengan bapakmu. Dengan pekerjaannya dia, apa yang saudara lihat. Dengan apa yang menjadi satu rumah, saudara akan kenali siapa bapakmu. Tapi kalau cuma tamu, banyak orang Kristen tuh cuma jadi tamu. Saya pernah kenal dengan satu teman saya. Kalau dia udah susah cari kami, udah susah nih, datang ikut doa, nangis-nangis, Tuhan tolong dong berkati usahaku. Serius, ini datang bukan sekali, udah berkali-kali. Datang nangis-nangis, besoknya diberkati Tuhan, serius. Wah diberkati, susah lagi. Datang lagi ke tempat saya, nggak tahu berapa bulan sekali muncul. Kenapa? Lagi susah ya, langsung saya tembak. Lagi gembel ya gitu. Kok bisa aja. Langsung saya tembak, nggak usah sungkan-sungkan saudara kalau mau orang model kayak begitu. Lagi gembel ya. Kenapa? Tamu.
Saya mah lebih main game Pak, tamu, bukan anak. Pak, saya gak pernah Pak dengar suara Tuhan, karena tamu, bukan anak. Kalau tamu tuh cuma ada perlunya doang. Saya datang ke rumah saudara, kalau ada perlunya saya datang ke rumah saudara. Kalau nggak ada ya ngapain? Saya diundang nih khotbah, ada perlu karena khotbah, karena saya tamu. Karena saya anaknya Yesus, saya tiap hari datang ke rumah Bapak. Ngapain? Doa. Karena saya nggak mau jadi tamunya Yesus, saya mau jadi anaknya Yesus. Makanya saya khotbah, saya nginjil, saya doain orang, saya berjalan dari rumah ke rumah. Karena saya anak, bukan tamu. Lukas 19 ayat yang 9. Kata Yesus padanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi namanya anak itu diberkati. Zakeus walaupun hidupnya modelnya pemungut cukai dan lain sebagainya, dia hidup gak akan pernah kemiskinan, saudara. Gak akan, karena dia anak. Bahkan Tuhan menjanjikan hari ini telah terjadi keselamatan. Kalau saudara dan saya adalah anaknya Tuhan Yesus, dijamin sama Tuhan tuh keselamatan. Di mana ada Yesus, masalah kelar, selesai. Pak, saya dalam Kristen masalah mulai, karena tamu bukan anak. Pak, saya belum udah bertahun-tahun Pak, 10 tahun saya berdoa belum selesai, belum lihat mujizat, karena tamu bukan anak. Ayo, saya hidup Pak penuh dengan, ya ini verifikasi dulu bentar. Ayo, Pak, saya hidup dalam penuh dengan kekhawatiran karena tamu bukan anak. Kalau anak nggak mungkin punya kekhawatiran begitu besar dan mengalahkan iman saudara. Loh buktinya, Abraham takut, Tuhan datang langsung. Kenapa? Bapak. Ayo, berapa banyak kita ini merasa, kok Tuhan gak menjawab doa saya? Karena tamu, cuma ada keperluan sama Yesus, makanya Tuhan gak jawab. Mungkin Tuhan lagi pergi, ya kamu lagi gedor-gedor pintu rumahnya Tuhan Yesus lagi pergi. Jadi bagaimana Pak? Tungguin pulang. Tamu nggak boleh masuk ke kamar. Cuma sampai di mana? Kadang-kadang cuma di teras rumah. Paling mantep juga di ruang tamu. Nggak boleh ke dapur. Dapurnya Tuhan Yesus kamu nggak boleh tahu. Kenapa? Tamu. Kalau anak semuanya tahu. Bahkan pernah saya dikasih tahu Tuhan, orang ini akan terima mujizat. Saya ngomong, kamu nggak lama lagi terima mujizat. Loh kok kau bisa tahu? Kok nggak tahu? Tuhan ngomong gitu sih. Dan benar 2 hari kemudian dia terima mujizat. Loh kenapa? Karena dapurnya saya dikasih tahu. Dan banyak orang yang tolong dong ajarin saya. Belajar sama Yesus. Jangan jadi tamu. Karena kalau kita anak dikasih tahu rahasianya. Loh Henok dibawa ke sorga, dikasih tahu seisi sorga. Kenapa? Anak. Saya berdoa pernah Tuhan kasih lihat rumah karena saya anak, bukan tamu. Istri saya berdoa pernah lihat tabut Allah muncul waktu dia berdoa, saya pun pernah lihat. Loh kenapa? Karena saya anak, bukan tamu. Nah kalau tamu itu ya cuman, ya karena lagi ada masalah saya baca firman lah, udah selesai firman tutup deh, simpen di lemari, tolong digembok, jangan dibuka sampai saya perlu. Kalau saya ada masalah saya baru buka lagi. Ada banyak orang Kristen datang ke saya loh, kayak gitu. Pak tolong Pak kirimin link khotbah Bapak. Kenapa? Bukannya udah saya kirimin dulu? Iya Pak, saya udah lama nggak dengerin Bapak karena saya lagi ada masalah, makanya saya mau dengerin lagi karena tamu. Padahal yang ngomong begitu tuh hamba Tuhan. Saya kirim, saya nggak kirim. Kenapa? Karena saya mau marah di hati saya.
Maksudnya gini, kok Yesus diperlakuin kayak gitu gitu. Itu yang bikin saya marah. Bukan saya marah karena saya nggak didengerin khotbahnya, nggak penting menurut saya. Kok datang sama Tuhan kayak gini sikapnya? Menurut saya itu menjijikan sebenarnya. Ada berapa banyak orang DM, Pak tolong doakan saya Pak, gini. Lagi momen doa, saya lagi momen doa. Nggak pernah muncul. Makanya saya kasih ilustrasi ke saudara. Kalau saudara punya teman saudara datang kalau ada perlunya doang. Saudara terima nggak? Dia lagi gembel nih. Misalnya namanya siapa nih? Jonathan. Nah di sini ada namanya Jonathan tadi ya. Jonathan pinjam duit dong 3 juta. Dia datang kalau ada perlunya aja sama kamu. Mau kasih nggak? Makanya kenapa orang Kristen lama dijawabnya? Karena tamu. Kita ini harus jadi anak. Lukas 19 ayat yang 9. Rumah ini terjadi apa? Keselamatan karena ini anak Abraham. Galatia 3 ayat 14. Berkat Yesus turun Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Coba buka dulu di dalam Galatia 4 ayatnya yang ke-3. Demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Dengerin ya sampai ayat 9. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anak yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak, bukan tamu. Tuhan sudah turun ke dunia supaya saudara itu benar-benar jadi anak-anak Allah. Tapi seringkali kita nggak mau. Ya di dalam firman Tuhan, Tuhan kirimin undangan, saya nggak mau undangan ini karena saya lagi sibuk baru beli ladang, saya baru menikah, undangan Tuhan ditolak-tolakin semua. Kenapa? Tamu. Kalau misalnya keluargamu lagi bikin namanya pesta pernikahan ya, atau lagi bikin syukuran, kalau kita anak, kita ikut terlibat, ikut repot bahasanya. Tapi kalau tetangga kita lagi bikin acara, ayolah tetangga kita ini. Kenapa? Tamu. Ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Kita ini ahli waris, menerima namanya blessingnya Tuhan seperti yang Abraham terima. Tapi kenapa kadang-kadang kita nggak terima? Karena cuma tamu, bukan anak. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Ayat 9. Tapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, ya jadi ayat 9 ini bagus sekali ya. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau yang lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, berarti Allah ada yang nggak kenal nih. Ya bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah? Dengar baik saudara. Tadi saya udah kasih contoh. Ada orang, Pak saya hidup lagi susah, tolong doakan. Udah mulai diberkati, doa nggak pernah mau. Makanya saya bilang lagi gembel ya, datang doa. Loh karena kebiasaan dia begitu. Udah diberkati balik lagi, hidupnya susah terus sampai hari ini. Sampai hari ini susah terus, mikirin utang terus. Kenapa? Kembali kepada roh-roh dunia. Tetapi sekarang sudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah, miskin, mau memulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Roh dunia membuat kita tuh miskin. Roh Tuhan memerdekakan, memperkaya, memberkati, menyembuhkan, menerobos setiap hidup masalah-masalahmu. Loh kenapa? Kita ahli waris. Kalau tamu nggak bisa diwariskan, nggak bisa. Kamu punya keluarga, punya anak, warisin dong hartamu ke saya, nggak bisa, nggak mau juga. Lalu siapa? Betul apa betul? Tapi kalau saudara adalah anak, waktunya terima berkat.
Waktunya terima, ini ahli waris, ini anakku, ini terima semua yang dari sorga. Ada amin saudara. Tapi kalau saudara cuma tamu, makanya nggak lihat banyak mujizat. Berapa banyak keluarga rusak. Kenapa? Kembali ke roh-roh dunia. Hidupnya apa? Miskin. Miskin itu bukan soal harta. Bukan soal harta. Dengar baik ya. Kalau harta sampai kena saudara, hidup sampai benar-benar bisnis mulai turun. Perhatiin. Kamu udah kenal Allah. Allah kenal kita enggak? Nah, kalau kenal di dalam Matius 7 ayat 23. Sesungguhnya aku berterus terang, nyala engkau si pembuat kejahatan. Sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Tuhan Yesus yang ngomong, aku tidak mengenalmu. Nah dengar baik saudara, kalau saudara mulai turun nih, ini keluarga aku kenapa? Kenali. Datang ke Tuhan itu bagaimana? Roh dalam kemiskinan itu bicara tentang apa? Penolakan pengenalan akan Allah. Karena banyak orang ini nggak ngerti bagaimana menghadapi istri, menghadapi suami, menghadapi anak. Kita nggak terlalu banyak ngerti. Loh saya ini punya pengertian kenapa? Diajarin Tuhan. Loh kenapa Pak diajarin Tuhan? Ya karena saya pengen jadi anak. Dia bapak saya, biar bapak saya ngajarin saya. Kalau enggak hidup saya seputarannya cuma di Mesir. Ngapain Pak? Bangkrut terus. Saya bangkrut berkali-kali saudara, stres saya. Dan sampai di akhir saya pernah yang ketiga kali apa yang keempat kali saya bangkrut, saya pengen bunuh diri. Saya pikir udahlah akhiri hidup aja lah. Hidup kok gagal mulu. Serius. Tanya istri saya waktu istri saya curhat ke istri saya waktu itu belum jadi istri. Dibilang gila roh depresi lu tuh luar biasa, kuatnya luar biasa. Sampai saya tuh berkeluh kesah dan sebagainya. Kenapa? Stres saya. Bangkrut siapa yang gak stres? Jangan takluk dengan namanya roh dari dunia. Ayo kenali bapakmu, jangan jadi tamu. Ayat yang ketiga dan keempat saya ulangin. Kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat 4 ini janji Tuhan ya. Tetapi datanglah firman Yesus kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Kita anak-anak Allah. Jangan takluk dengan namanya roh dunia. Saudara jangan jadi orang Kristen yang tukang bohong saudara. Percayalah hidup kita itu miskin. Saya berapa kali ketemu orang, wah saya mah berani Pak, gini. Jalan ke sana saya berani, berdoa ke sini ke sana ke sini. Gilirin ke tempat saya males, nggak ada buktinya saya bilang. Kenapa? Tukang bohong. Loh saya nih ngelihat orang Kristen tukang bohong tuh banyak. Kemarin saya dikabarin ada seorang hamba Tuhan. Ya, udah pisah rumah. Suaminya nggak pulang-pulang berbulan-bulan. Hamba Tuhan, udah pelayanan, udah ngomongin firman di mimbar, nggak pulang-pulang, udah berbulan-bulan, sampai hari ini belum pulang. Lo kenapa? Takluk dengan roh dunia. Kalau kita anak kita beresin. Dan dengar baik, kalau saudara biasa namanya kepahitan dipelihara, itu bukan anak Tuhan, itu cuma tamunya Tuhan. Kalau saudara kepahitan, benci dengan seseorang, gak berani ngampunin, itu bukan anak Tuhan. Loh Yesus Bapak kita kasih contoh, ngampunin itu begini. Oh saya gak mau Pak, ini orang nyebelin dan sebagainya. Itu artinya kita takluk dengan roh dunia, bukan takluk dengan kasih karunia. Tuhan memberi kita kasih karunia, damai sejahtera dan iman. Tapi saudara gak pakai itu semua dalam anugerahnya Tuhan yang Tuhan berikan. Dunia tuh gak peduli saudara. Saudara mau sakit, mau miskin, mau gembel, ngutang, keluargamu mengalami kerusakan rumah tangga, mengalami kuasa kegelapan, kena sakit jantung, cuci darah, kecelakaan lah. Ya orang dunia tuh cuma bilang kasihan ya. Dunia mah gak mau tahu. Dunia ini kejam. Dan jangan saudara berpikir orang dunia ataupun dunia ini akan punya belas kasihan kepada kita, nggak akan. Saudara lari ke Tuhan dengan ngerengek-ngerengek, nggak akan juga dijawab. Loh kenapa? Harus punya iman.
Saudara dan saya punya kebutuhan, punya keinginan. Jangan berpikir, wah keinginan nggak mungkin dijawab Tuhan. Nggak juga, dijawab. Saya waktu itu bilang sama Tuhan, Tuhan aku pingin punya motor, dijawab, kepengen. Tuhan aku ingin ganti handphone, Tuhan kepengen. Dijawab. Loh kalau kebutuhan lebih dijawab lagi. Tuhan butuh buat bayar ini, Tuhan dikasih. Loh karena saya anak. Saya nggak datang sama Tuhan tuh cuman ada perlunya doang. Thank you Lord. Saya pernah berdoa begini saudara ya. Saya pernah berdoa nih kayak gini sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku kena masalah. Ini udah terjadi berapa tahun yang lalu lah. Udah berapa tahun yang lalu, bukan waktu dekat kemarin. Berapa tahun yang lalu. Saya berdoa sama Tuhan begini, Tuhan aku kena masalah. Tolong jawab aku. Aku tidak pernah datang di hadapanmu cuma karena ada masalah. Gak ada masalah pun engkau tahu aku selalu datang di hadiratmu. Saat ini aku kena masalah, tolong Tuhan. Ditolong cepet. Loh kenapa? Karena saya gak pernah datang dalam keadaan masalah doang. Gak ada masalah saya tetap datang sama Tuhan. Bahkan saya itu kalau berdoa jarang minta buat diri saya sendiri. Loh kenapa? Karena saya mikirin bagaimana apa yang Tuhan pikirin. Karena dia bapak saya anak. Kalau saudara berpikir bahwa Tuhan tolong aku, balik lagi saudara ya. Saudara udah berdoa itu udah bagus. Bangkitin iman saudara. Tuhan walaupun belum lihat Tuhan, aku percaya istriku kembali. Suamiku kembali bertobat. Anak-anakku hidup dalam takut akan Tuhan. Imanmu perkatakan. Kalau ngomong sama Tuhan, Tuhan ini gimana ya? Gimana ya nyelesain masalahnya ya Tuhan? Terus Tuhan bilang, ya gimana? Saya juga gak takut. Repot kita. Karena Tuhan bekerja dengan apa yang saudara percayai. Tuhan bahkan bekerja dengan apa yang saudara minta dengan iman. Loh kok kayak gitu Pak? Iya karena Abraham di ayat yang ke-6 nanti kalau saudara baca. Dan Abraham mempercayai. Dan Abraham percaya. Dan itu di pandangan Allah sebagai sebuah kebenaran. Kalau kebenaran Yesus akan lakukan. Karena kebenaran adalah pribadi Yesus. Yesus mungkin gak melakukan apa yang benar. Coba buka dalam Markus 5 ayatnya yang ke-5. Markus 6 ayatnya yang ke-5 dan 6. Markus pasal 6 ayat 5. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ayat 6. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Mereka udah lihat mujizat. Mungkin mereka kalau zaman sekarang kita udah gereja, udah dengar kesaksian, tapi rasa percaya itu nggak benar-benar bisa muncul. Saudara boleh ngomong amin, teriak kencang-kencang, tapi di sini Tuhan ukur semua di dalam hati kita. Di ayat yang 5, Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Yesus nggak bisa ngelakuin mujizat loh. Karena apa? Karena orang nggak percaya, Tuhan nggak bisa lakuin mujizat. Karena nggak punya iman, orang yang Tuhan seperti Yesus nggak bisa ngelakuin mujizat. Yang ngomong firman bukan saya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Loh kenapa? Karena nggak ada iman. Jadi Yesus yang maha kuasa aja nggak bisa melakukan apa-apa. Karena apa Pak? Karena nggak ada iman. Sedangkan saudara butuh. Ya, Yakobus 2 ayat 26, iman tanpa perbuatan mati. Saudara udah Kristen itu udah percaya sebenarnya. Tambahin pakai perbuatan. Makanya kalau saudara ingin namanya sebuah pemulihan, sebuah blessing, berkat terobosan Pak. Ngomongin duit nih, kalau ngomongin duit Senin dengerin. Ya saya udah ngajarin kemarin minggu lalu. Belajar nabur ke orang, kasih makan, maka saudara akan diberkati. Belajar untuk namanya jadi berkat, bukan nunggu berkat.
Masalahnya banyak orang pengen jadi berkat, nunggu berkat dulu. Itu bukan orang punya iman. Itu namanya iman pembantu kayak gitu. Saudara coba kalau punya pembantu nih, tak kasih duit belanja, baru dia belanja. Nggak dikasih duit, mana bisa belanja? Dengar baik saudara. Kalau saudara mau namanya hidup, bahwa namanya hidup dengan cara jalan-jalan yang tidak saudara namanya biasakan. Sebentar, ada sampah. Namanya nunggu, itu bukan pekerjaan Tuhan. Makanya kadang-kadang kalau namanya kita hidup dengan Tuhan itu dimulai dengan apa? Proses. Mesti ngerjain ini dulu, ngerjain dulu itu. Kalau dunia nunggu berkat dulu baru jalan, itu dunia. Tapi Tuhan gak begitu cara sistem kerjanya. Makanya saudara harus kenali bahwa di dalam Tuhan itu saudara harus ngelakuin dulu sesuatu buat dia. Maka Tuhan akan berkati. Saudara gak bisa tipu-tipuan dengan Tuhan. Di dalam Yohanes 2 ayat 24, Tuhan mengenal mereka semua. Makanya Tuhan apa? Menghindar loh Tuhan. Kenapa? Mereka mengenal hati mereka. Mereka tuh cuma pengen mujizat Tuhan. Makanya Tuhan kabur. Kejadian 15 ayat yang 5 dan ke-6. Ya, saudara bisa baca sama-sama. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dengar baik saudara. Dengerin ayat yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman. Saudara mau lihat namanya mujizat Tuhan? Tuhan bawa Abraham keluar dulu. Artinya apa? Bergerak dulu. Makanya kalau saudara pengen namanya hidup jadi berkat, Pak, jangan nunggu berkat, bergerak dulu. Dengan apa yang saudara punya. Saya udah ngajarin tentang namanya menjadi berkat itu bisa begini, bisa begitu. Melayani bisa di gereja, bisa di rumah, bisa di tetangga, bisa dimanapun saudara bisa melayani. Tuhan bawa Abraham apa? Keluar. Ngapain? Bergerak dulu. Tapi banyak orang Kristen imannya apa? Tidak bergerak, diem di dalam, nggak keluar-keluar. Makanya dulu Pak Petrus Agung pernah ngomong begini ya. Tuhan pernah ngomong sama beliau, ngomong begini. Harta yang paling terbesar itu ada di kuburan sebenarnya. Bukan karena ada mobil mewah di kubur, bukan. Tuhan pernah ngomong begitu. Harta yang terbesar, yang hilang, itu ada di kuburan. Loh, beliau nanya, kenapa Tuhan? Karena banyak potensi anak-anakku tidak pernah muncul dan mati dengan kuburan, dan mati dan dikubur di sana. Loh kenapa? Karena banyak anak-anak Tuhan tidak bergerak. Padahal ada banyak potensi yang Tuhan bisa bangun dalam hidup kita, jadi sesuatu yang di luar expect kita. Contohnya kemarin saya khotbahin apa? Daud jadi raja. Siapa yang nyangka? Anak ingusan kemerah-merahan, cuman 2-3 ekor ngurusin domba jadi raja. Tuhan pernah ngomong sama saya, Daud, aku gali potensinya. Nah, sampai dia jadi raja. Saudara ingin jadi besar. Saudara ingin dimuliakan Tuhan. Saudara ingin dibawa naik sama Tuhan. Minta Tuhan gali potensi dalam hidup kita. Saudara akan jadi sesuatu yang di luar otak kita sendiri. Terima kasih. Karena apa? Tuhan gak pernah bekerja dengan standar manusia, gak pernah. Wah ini jago matematika, wah dia akan mungkin jadi accounting yang luar biasa. Enggak. Tuhan akan gali yang justru kita gak bisa lihat. Wah kamu pintar bahasa, wah gede akan mungkin punya sekolah ngelesin bahasa. Enggak. Taunya ini anak ada potensi yang di dalamnya yang gak kelihatan. Taunya jadi pengacara ke bangsa-bangsa. Kita gak tahu.
Saya juga nggak punya namanya pikiran jadi pengkhotbah kok. Saya pengennya apa ya? Jadi pengusaha, sukses dan diberkati dengan ajaib, kaya raya. Kalau saya kaya pasti saya nggak terima Yesus, percayalah. Kenapa? Sombong. Tapi anak-anak Tuhan lebih banyak apa? Nunggu Tuhan. Ini yang jadi kesalahan paling fatal. Iman itu nggak menunggu. Itu bukan iman. Wah, ada orang sakit, ini waktunya saya praktekin iman. Suatu hari saya ke rumah sakit, nemuin anak gembala saya kena tiang gawang sepak bola, jatuh kena muka, masuk rumah sakit, dan saya datang ke rumah sakit. Waktu saya ke rumah sakit, saudara tahu, di kamar, saya lupa nomor kamarnya berapa lah, pokoknya di RSCM waktu itu. Masuk saya sama gembala saya waktu itu, seorang ibu melihat anaknya. Tapi di kamar sebelah tuh ribut banget, berisik. Wah, teriak-teriak segala macam. Terus saya keluar, lihat ada apaan sih gitu. Saya lihat, kenapa ini? Saya pikir. Ternyata ada keluarganya yang baru datang, tuh berontak. Kayak sakaratul maut gitulah, ada antara mau mati dan hidup lah kayak gitu. Dan itu yang sakitnya itu nggak bisa tenang, dan keluarganya tuh teriak-teriak bilang panggil pendeta. Ya karena gembala saya pendeta, saya ngomong kan, Bu, kamar sebelah butuh pendeta, saya bilang. Kenapa harus saya? Kamu kan bisa. Oh, saya bilang. Saya sama istri saya waktu itu. Iya, layanin. Langsung saya ke sebelah. Istri saya doa di kepala, saya doa di kaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh maut, segala namanya ikatan kuasa kegelapan, keluar. Kalau dia harus pulang dengan tenang, saudara, belak, diam langsung. Diam langsung. Terus gak lama meninggal, pulang dengan tenang. Terus keluarganya tanya saya, Bapak pendeta kan? Loh, saya pikir Bapak orang yang saya tunggu-tunggu dari tadi, katanya. Oh bukan, saya dari kamar sebelah. Karena ngeliat kalian berisik, saya pikir ada apaan, saya keluar. Ya karena kalian butuh namanya orang ini didoakan, ya saya datang. Saya bilang, oh terima kasih ya Pak. Dengar baik saudara, saya gak pernah punya pemikiran saya ini akan jadi pendoa. Saya gak pernah berpikir bahwa pernah doain orang mau mati itu hidup. Saya gak pernah namanya berpikiran doain orang kena sakit jantungnya sembuh, gak pernah. Kenapa? Itu potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya, yang sampai hari ini terjadi. Istri saya pernah doain orang lumpuh mulai berjalan. Istri saya pernah berdoakan orang pengusaha bangkrut diberkati. Ada orang yang tanahnya gak bisa terjual-jual karena ada kuasa kegelapan, didoain terjual, saudara. Loh, ekspektasi saya gak pernah sampai di situ. Tapi Tuhan gali semua keluar dalam hidup saya. Bahkan ada beberapa orang yang sampai sirik termasuk hamba Tuhan. Kenapa? Tuhan bawa kami doain tanah berpuluh-puluh miliar terjual, saudara. Loh kenapa? Kalau bukan Tuhan tuh mustahil. Kenapa terjadi di zaman corona? Loh kenapa? Karena saya keluar dan coba praktekin sampai hari ini. Ada beberapa orang, Pak terima kasih, saya belum dapat kerjaan, setelah didoain dapat kerjaan. Loh keluar, makanya temui orang-orang gitu. Jangan cuma numpang tangan anak terus, keluar. Doa di rumah mulu, keluar. Jangan-jangan di luar Tuhan beracara dengan hebat dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Tapi kalau saudara cuma di dalam, apa yang mau dilihat? Gitu mulu, sumpah lihat kamu, yang ada berantem, yang ada cakar-cakaran lagi. Betul apa betul? Loh kalau saudara mau pelayanan itu gak usah rame-rame, 2-3 orang cukup, keluar udah. Sampai ada orang ngiri, lu hidup tuh dari mana sih? Kok bisa diberkati kayak begini? Keluar, saya bilang. Karena di luar saya lihat banyak mujizat. Keluar dari kebiasaan kita.
Loh, Abraham dibawa keluar sama Tuhan. Kamu keluar dari rumahmu. Dia keluar. Dia lihat janji Tuhan di luar, bukan di dalam rumah. Kadang-kadang kita pengennya apa? Di dalam aja. Keluar. Saya di luar, lihat bagaimana Tuhan bentuk hidup saya. Lihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Saya ingat waktu zaman corona, saya gak pernah di rumah. Keluar terus. Makin di luar, makin lihat pemeliharaan Tuhan. Makin di luar, makin lihat banyak mujizat. Gak cuma di dalam nungguin aja. Kapan istri saya pulang? Istrimu udah pulang. Cuma gak ke rumahmu, rumah yang lain. Loh, lu harus layani orang lain kok. Terus layani. Itu namanya iman. Saudara, kalau cuma nunggu, bosen, butek, dan gak sedikit orang pada mati imannya. Kenapa? Jenuh. Betul gak? Saudara nunggu nih, jenuh, bosen. Kenapa Abraham diberi mujizat? Nah, dia keluar. Apa yang diperintahkan Tuhan dikerjain. Walaupun kelihatannya itu sepele, cuma keluar. Ngapain? Dari jendela juga bisa Tuhan gitu kan. Keluar, dia keluar. Abraham diberkati dengan dahsyat. Kenapa? Yang pertama, ya, kalau saudara baca di ayat yang kedua tadi, ayat yang pertama, Yesus adalah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kenapa? Kenapa Tuhan memberkati Abraham tuh besar upahnya? Karena dia keluar dari Ur Kasdim. Ur Kasdim itu apa, Pak? Tempat penyembahan berhala. Karena Terah papanya penyembah berhala, penyembah dewa bulan dan bintang, kayak agama sebelah. Penyembah, ya di kubahnya ada bulan dan bintang, itu penyembah belah. Penyembahnya dari mana? Ur Kasdim awalnya. Di situ ada dewa bulan, dewa bintang. Siapa di balik itu semua? Ya Baal. Saya udah pernah bahas itu. Sejak saudara keluar namanya dari berhala, saudara akan terima berkat yang besar, saudara. Bukan sedikit, besar. Ahab membuang semua nabi-nabi palsunya, berhala-berhalanya. Hujan baru turun setelah berhalanya disikatin dulu semua. Yosua dan Kaleb meninggalkan berhala ketakutannya. Jadi orang ketakutan tuh bisa berhala. Pelihara rasa takut terus. Aduh, dikit-dikit takut, dikit-dikit itu berhala loh ternyata. Saudara jangan pikir berhala itu patung, cuma patung, TV, anak, istri, binatangmu. Ternyata rasa takut yang Tuhan pernah sampaikan ke saya, itu juga berhala. Yosua dan Kaleb tinggalin semua berhala ketakutan. Kenapa? Karena 10 yang lainnya takut. Yosua masuk Kanaan, yang lain enggak. Orang gak punya iman gak lihat apa-apa. Daud harus tinggalkan 2-3 ekor dombanya yang tiap hari bertemu dengan si Daud. Untuk ngapain? Lawan Goliat, baru dia jadi raja. Rut ninggalin Moab dulu, berhalanya dulu tinggalin dulu, baru diberikan mujizat besar. Pak, saya perlu tinggalin judi saya, tinggalin. Saya perlu tinggalin Pak game saya, Pak, tinggalin. Saya perlu tinggalin Pak rasa namanya khawatir terhadap anak, tinggalin. Karena itu gak penting di hadapan Tuhan. Dan itu ngerusak iman kita. Ayat yang 5. Ada amin saudara. Saudara yang percaya katakan amin. Ya, jadi saudara tahu bahwa saudara itu perlu keluar dan tinggalkan semua kebiasaan buruk kita. Supaya saudara itu bisa melihat apa yang Tuhan pengen memberi lihat dalam hidup saudara. Apa yang diberi lihat oleh Tuhan kepada Abraham. Dengar baik saudara, ayat yang 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Ya, Tuhan kasih lihat apa? Langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.
Ayo saya mau tanya, kenapa Tuhan Yesus kasih lihat dia bintang? Ayo. Kenapa Tuhan kasih lihat atau kasih janji itu bintang? Kenapa Tuhan gak kasih lihat domba, kambing, pasir mungkin, atau kemah? Kenapa Tuhan kasih lihatnya bintang bukan pasir? Gak kasih lihat kambing, domba, kemah, atau negeri ini akan kuserahkan padamu apa yang kamu lihat? Enggak, Tuhan kasih lihatnya bintang. Firmannya ngomong bintang soalnya. Ayo. Kenapa Tuhan kasihnya bintang? Ayo, menurut saudara kenapa? Sambil saya tungguin saudara. Ayo. Menurut saudara kenapa? Dikasih lihatnya bintang. Menurut saudara itu apa yang Tuhan mau kasih lihat ke seorang Abraham? Ayo saudara bisa komentar sambil saya tungguin. Karena apa yang Tuhan kasih ataupun memperlihatkan, semua itu ada sebab akibatnya. Karena banyaknya keturunannya nanti, amin. Ada lagi yang lain, harapan atau masa depan, amin. Ada lagi, karena agar menjadi pengingat buat Abraham tiap malam janji Tuhan, amin. Ada lagi yang lain, ada lagi. Kenapa Tuhan kasih lihatnya bintang, bukan pasir, bukan domba? Dombanya Abraham tuh banyak loh, karena dia kaya, karena tak bisa dihitung, amin. Ada lagi yang lain, ya ada yang keturunan tak bisa dihitung, biar mengingat katanya janji Tuhan. Kenapa Tuhan kasih lihatnya bintang? Ya dengar baik saudara ya. Penerang kehidupan, wah puji Tuhan. Amin ya, bintang tuh penerang kehidupan. Dengerin saudara ya, bintang itu hanya bisa dilihat saudara. Saudara gak bisa terbang pergi ambil. Saudara mau pinter, mau kaya, mau jenius, mau hebat, mau saudara punya pesawat sekalipun, gak ada yang bisa keluar ngambil itu bintang. Tapi Tuhan kalau kasih janji yang manusia gak bisa sentuh, pasir bisa saudara sentuh, bisa saudara ambil dan saudara bisa miliki. Bintang saudara cuma bisa lihat. Makanya pada banyak orang Kristen cuma dengar mujizat dan lihat mujizat terjadi bagi orang apa? Yang punya iman. Saudara mau S3 kayak mau jago khotbah, mau namanya doa geter-geter kayak mau bahasa roh, mau dinubuatin, nggak punya iman, nggak lihat apa-apa. Abraham hebat, kaya, pinter, jago perang, punya segalanya. Tapi Tuhan ngasih lihat sesuatu yang tidak bisa kita raih tanpa Tuhan. Suatu hari saya lagi mandi selesai, saya ke balkon rumah saya lagi mau jemur handuk saya. Habis itu saya mau khotbah. Kebetulan waktu saya di atas balkon itu, saya ngeliat depan rumah saya itu kalau di balkon itu ngadepnya langsung langit. Waktu saya lagi lihat langit, itu banyak bintang. Dan Tuhan tanya sama saya, menurutmu kenapa aku janji tentang bintang? Waduh, kok gak ngerti Tuhan. Baru Tuhan ngomong, bintang tuh cuma bisa kamu lihat, kamu gak bisa pergi ambil dan membawa dalam kehidupanmu tanpa aku. Saudara mau luar biasanya hidupmu, mau pintar hebat kayak apapun, tidak akan mungkin saudara terbang ke angkasa mengambil itu bintang. Tanpa Tuhan itu gak bisa. Tuhan akan berikan janji-janjinya di luar ekspektasi manusia semua. Karena janji Tuhan tidak akan mungkin
bisa dibuat atau dipikir oleh seorang manusia. Nah, Tuhan ngasih itu bagi saudara dan saya untuk saudara miliki di dalam Tuhan. Amin saudara. Tuhan akan berikan semua yang gak terduga, yang saudara benar-benar gak bisa deh nyentuh secara otak kita itu, mampet semuanya ibaratnya. Tapi Tuhan akan lakukan itu. Hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang supranatural, hal-hal yang gak mungkin saudara itu bisa namanya melakukannya karena kamu kaya, yang uang segala macam, gak bisa. Tapi Tuhan akan lakukan bagi yang punya iman. Dan Tuhan akan janjikan, keluar dulu, keluar, lihat janji Tuhan dan percaya itu dengan iman. Punya perbuatanlah, jangan nunggu. Maka Tuhan akan berikan kita dengan apa yang menjadi bintang-bintangnya Dia. Bintang terhadap Abraham akan turun kok ke kita. Kenapa? Kita anak, ahli waris. Bintang bukan soal banyaknya keturunan. Kita akan ngerti tentang itu. Tapi Tuhan bicara tentang namanya janjinya Dia yang tidak bisa kita lakukan sebagai seorang manusia. Contoh, saudara tahu kanker gak akan sembuh karena doa. Bagaimana doa bisa sembuhin kanker tuh bagaimana kalau bukan kuasa Tuhan? Yaitu bintang yang saudara bisa terima. Bintang tuh banyak, artinya mujizat Tuhan tuh bisa banyak. Lumpuh berjalan cuma karena doa, mana mungkin, tapi di dalam Tuhan mungkin. Ya, cuci darah sembuh. Bagaimana bisa sembuh Pak? Cuma ditumpang tangan, ke dokteran gak bisa terima. Orang punya iman bisa lihat itu. Tumor kempes, ya kemarin ada orang bengkak di sini tangan. Kata dokter ini harus amputasi. Dalam nama Yesus nggak perlu amputasi, kempes. Plek. Dioperasi biasa kempes. Loh kenapa? Iman. Dengan iman bintang bisa kita raih. Bintang itu kecil, mungkin kecil kalau dari sini, dan banyak bertebaran di langit. Itu artinya apa? Janji Tuhan terlalu banyak yang Tuhan bisa berikan bagi manusia. Tinggal bagaimana saudara sambut pakai iman, bukan pakai ngerengek, bukan pakai Tuhan belas kasihanmu. Sekali Tuhan kasih, 2 kali enggak. Namanya belas kasihan, masa mau belas kasihan mulu? Tapi pakai iman, saudara bisa punya namanya sebuah kendaraan, mobil, motor, rumah, berkat yang melimpah. Saudara tadinya bodoh dipakai Tuhan jadi pinter, tidak ada pekerjaan bisa terima karena apa? Doa dengan iman. Tidak ada jodoh, punya jodoh karena iman. Bisnismu sepi karena iman, bisa ramai. Tendermu tadinya hilang karena iman, bisa datang. Kenapa? Iman. Kenapa? Bertebaran di langit. Dan itu hanya Tuhan yang bisa menurunkan bagi hidup dan saudara. Saudara cuma bisa lihat, oh ya bersinar ya. Bagaimana terimanya? Bukan otak, iman. Semua yang Tuhan janjikan bisa saudara terima. Jangankan bintang saudara, Yosua berdoa matahari berhenti saudara. Bulan berhenti di Ayalon, matahari berhenti, bulan berhenti, matahari berhenti. Jangan pun bintang, matahari, bulan ini dengan iman bisa berhenti. Lo sejarah mencatat kok berapa ribu tahun yang lalu matahari pernah berhenti. Itu orang sains pernah tulis, saudara bisa cari di Google. Sejarahnya ada ternyata. Orang dunia mengakui matahari pernah berhenti sekian puluh jam tidak berputar. Lo saya dengar begitu, Alkitab benar ya ternyata. Ini bukan kisah dongeng. Tapi kalau saudara tanpa iman, ya cuma lihat aja bintang bagus ya berkelap-kelip. Hari ini bintang gue Sagittarius nih apa nih? Nah itu orang disuruh pakai iman malah ngomongin bintang Sagittarius, haleluya kan. Muncul lagi ramalan, setan yang ambil alih. Nah ada berapa banyak kita itu cuma bisa lihat doang. Kok orang lain gampang bisa terima mujizat, kok saya susah? Ayo, siapa yang ngerasain kayak gitu? Kok dia diberkati mudah bener, loh kok saya susah? Apa Tuhan pilih kasih? Apa dia Tuhan dikasih Tuhan benci saya? Muncul suara setan bukan suara Tuhan.
Makanya jangan pilih Yesus. Udah mati aja, nanti masalahmu selesai. Setan tuh begitu. Nah, kalau saudara perlu tahu, iman itu nggak bisa bergantung dengan siapapun. Saudara harus bangkitkan sendiri. Pak, saya takut, khawatir. Dengar baik. Bangun imanmu, kalahkan ketakutan itu. Ngapain Pak? Baca firman, sesimpel itu kok. Iman akan kalah atau mati iman saudara kalau hidupnya dipenuhi cuma rasa takut. Penakut gak akan mungkin bisa punya iman, gak akan. Saya ngomong belak-belakan, mungkin ada berapa orang khotbah yang kayak begini itu jarang orang mau denger. Saya gak mau pusing, tapi kenyataannya memang begitu. Orang penakut gak punya iman kok. Saul takut sama rakyatnya, hilang semua destininya. Yudas takut miskin, hilang semua destininya. Daud punya rasa takut, punya di Ziklag 1 Samuel 30 ayat 6. Daud waktu semua keluarga yang ditawan, Daud takut, kenapa? Mau diserang sama anak buahnya sendiri. Tapi di pasal 30 ayat yang ke-6, Daud ngapain? Menguatkan dirinya kepada Tuhan. Apa? Menguatkan imannya ke Tuhan. Kalau takut ya ditimpukin Daud mati, udah kisahnya selesai di situ. Di Ziklag Daud ditimpukin mati, udah nggak ada cerita lagi. Tapi Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan. Ngomongin apa? Iman. Yang takut-takut rata-rata malah mati. Gideon rasa takutnya itu besar. Sampai Tuhan bilang, kau pahlawan yang gagah berani. Itu potensi yang gak dipikirin oleh Gideon. Tapi Tuhan bilang apa? Kau pahlawan gagah berani. Padahal Gideon itu penakut, saudara. Nguji Tuhan berkali-kali. Tuhan jawab, Tuhan ladenin. Kenapa Tuhan ladenin? Supaya rasa takutnya hilang. Dan dia benar jadi gagah perkasa. Takut kalau saudara rasa takut itu membuat hidup saudara itu jauh dari hadirat Tuhan. Kenapa? Saat saudara diutus oleh Tuhan, saudara akan banyak menolak. Dan Tuhan gak bisa bicara dengan orang kayak gitu. Gak bisa. Dan Tuhan tuh bisa mundur teratur. Orang yang penuh namanya hidup dengan ketakutan. Takut miskin, takut kelaparan, takut masa depan, takut gak bisa kerja, takut karena penyakitku Pak. Takut Pak, pelayanan ini bagaimana Pak. Takut Pak, nanti saya di depan nih bagaimana, sukar dan sebagainya. Keluargaku bagaimana Pak. Takut Pak. Munculin rasa takut, iman mati. Satu hal saudara ya, ini saya tutup sampai di sini aja. Tuhan tuh bicara begini, kalau kamu hidup dalam penuh dengan ketakutan. Saya pernah ditegur Tuhan soalnya. Saya ini orang penakut jujur aja. Awalnya saya penakut. Saya ini orang gampang bimbangan, khawatirannya tinggi. Saya ini bukan seperti yang saudara lihat. Yang sekarang ini, itu karena proses Tuhan. Dulu saya ini cuma sampah saudara. Sampah. Iman saya gak punya. Rasa takut, khawatir, bimbangan, gampang cemas, saling kena masalah, drop langsung. Kenapa? Takut. Kalau saudara takut lebih muncul daripada iman. Saudara tuh kayak lagi ngelecehin Tuhan sebenarnya. Kenapa? Seakan-akan Tuhan gak bisa membalikkan keadaan itu. Ingat saudara, dia itu pemilik kehidupan. Dia bisa memberi nyawa bagi yang mati. Dia bisa memberi berkat bagi yang bangkrut. Dia bisa memberi damai bagi hati yang cemas. Dia memberikan kesembuhan bagi orang yang mengalami sakit. Dia bisa memberi saudara makan saat saudara lapar. Dia bisa menurunkan namanya keturunan demi keturunan mempunyai anak saat saudara mengalami kemandulan. Tuhan bisa memberikan apa yang menjadi semua kerinduan-kerinduan kita. Tapi milikilah rasa iman itu sendiri. Tuhan cuma minta itu, gak minta banyak. Tapi apa yang diminta Tuhan ini kita gak bisa penuhi kadang-kadang. Dengar baik saudara, saya ini orang yang juga gak punya iman sebenarnya. Saya pernah dibilang sama seseorang begini saudara, lu tuh gak punya iman, gak punya kasih. Saya ditembak dua hal, iman dan kasih.
Yang ngomong juga sebenarnya nggak lebih baik dari saya, jujur aja. Suatu hari saya dibilang begitu. Dan saya tuh mulai kayak apa ya, ketabok lah, terpukul gitu. Di roh saya mulai terpukul. Tapi saya nggak responin di depan dia. Saya cuma cukup diem. Suatu hari saya masuk kamar, saya doa, Tuhan, apa aku ini nggak punya iman? Dan apakah aku ini nggak punya kasih? Mungkin banyak orang bilang, Pak, khotbahnya keras, kasar dan sebagainya. Nggak apa-apa. Kenapa saya tetap pilih ini? Ingat, saya harus ikutin apa yang Tuhan taruh, bukan apa yang orang ngomongin. Orang ngomongin belum ada yang bagus, ada yang jelek. Lebih banyak jeleknya daripada ngomongin bagusnya, percayalah. Karena manusia itu kalau kita diberkati nggak semuanya seneng. Kalau saudara diberkati, dengar baik saudara. Saudara harus berpikir juga satu hal lagi. Akan ada yang cemburu dengan berkat yang saudara terima. Karena berkat dan kecemburuan ini berbarengan. Saat saudara diangkat, dipromosin, pasti ada orang yang sirik. Nggak mungkin nggak ada. Itu udah satu paket. Yang Tuhan ngomong tuh begitu. Karena Tuhan pernah diajarin oleh satu hamba Tuhan ngomong. Saya pikir iya juga. Saat saudara dibawa naik dan diberkati dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam namanya di kantor, saudara naik jabatan, pasti ada orang sirik. Nggak mungkin nggak ada. Di dalam pelayanan nih saudara dibawa naik sama Tuhan, pasti ada orang yang nggak gelecokin. Nggak mungkin nggak ada. Manusia begini nih pasti bermunculan. Dan saya tuh kalau khotbah pelayanan, saya nggak terlalu banyak mau ikutin style orang. Yang perlu saya pelajari, saya hadapkan di depan Tuhan, saya praktekin. Kalau ini memang menjadi bagian urapan yang Tuhan taruh dalam hidup saya akan kerjakan. Nah, saya ditembak, lu tuh nggak punya iman dan nggak punya kasih. Dan waktu saya berdoa, Tuhan, apakah aku ini nggak punya iman dan aku ini nggak punya kasih? Terus Tuhan ngomong begini, ini jam 4 pagi saya berdoa, saudara, jam 4 subuh. Saya berdoa, sujud. Kamu tuh punya iman dan punya kasih. Tapi orang ini bilang aku gak punya kasih. Kamu mau dengerin aku apa dengerin orang itu? Oke, aku dengerin engkau, saya bilang. Contohnya apa aku punya kasih? Dari sisi mana engkau berpandang bahwa aku ini punya kasih, Tuhan? Karena bahaya loh kalau kita gak punya kasih. Loh kenapa? Karena selain iman ada hal yang lebih besar lagi, yaitu kasih. Jangan sampai hilang. Masalah di akhir zaman banyak orang kehilangan kasih. Nantilah khotbah itu lagi ya tentang kasih. Nah, dengar baik saudara. Saya bilang saya terganggu dengan omongan itu. Dan saya tanya Tuhan dari mana engkau berpikir aku ini punya kasih? Tuhan tuh ngomong begini sama saya. Engkau suka berdoa? Suka. Tiap hari aku berdoa kepada engkau. Kamu berdoa buat siapa? Saya bilang aku berdoa bagi banyak orang. Aku berdoa bagi orang-orang bahkan yang aku tidak kenal Tuhan. Waktu kamu berdoa bagi orang lain itu, apakah itu bukan kasih? Saya pikir ya juga, saya kaget dengar itu. Apa karena kamu peduli dengan orang itu? Enggak juga, saya juga gak kenal. Kalau bukan kasih apa namanya? Jadi berdoa bagi orang lain itu kasih, itu iman. Saya ditembak dengan pengajaran model begini dulu, itu berapa tahun yang lalu. Dengan gaya saya pelayanan segala macam, ditembak orang kayak gitu. Saya tahu setan lagi mau coba ngeremukin semua apa yang di dalam hidup saya, apa yang ada iman di dalam hidup saya. Ingat, iman kita bangkit, setan tuh nggak seneng. Ini ditakutin setan, ini ditakutin iblis. Iblis nggak pernah takut, saudara gereja ya dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam tuh setan nggak takut itu. Setan takut kalau kita punya iman, karena waktu kita punya iman, setan kita usir, keluar dia. Dan dengar baik saudara, waktu saya ditembak kayak begitu, saya tanya di depan Tuhan, kau berdoa bagi orang ini, emang kamu senang dengan orang ini? Enggak juga, saya bilang. Kalau bukan iman itu apa namanya? Kalau bukan kasih itu apa namanya? Saya baru mikir, oh iya. Saya ketemu lagi sama orang yang sama. Kemarin lu ngomong sama saya bilang, saya gak punya kasih. Tuhan bilang aku punya. Bagaimana dengan kamu? Saya bilang. Diam dia langsung. Kamu bilang aku gak punya kasih. Tuhan ternyata bilang aku punya. Bagaimana dengan kamu? Apa yang kamu hakimi terhadap saya bilang akan dihakimi Tuhan.
Diam dia. Kadang-kadang kita nggak perlu dengar orang ngomong apa, tapi bagaimana Roh Kudus akan berbicara dalam kehidupan kita, dan saudara perlu namanya koreksi. Karena gini saudara, apa yang mengganggu di hati saya harus hadapkan itu di hadapan Tuhan. Setiap namanya ada berkat, ada perkataan, ada namanya ngebangun, semua itu saya selalu menyelidiki. Nah, ada teman saya bilang, kamu ini bukan orang pelayanan cuma hanya khotbah, kamu ini tipe orang yang pemerhati. Saya bukan tipe orang pemerhati kayak gembala, bukan. Pemerhati itu bisa begini saudara ya, imanku kenapa nih bisa gugur, kenapa aku belum dapetin ini, itu saya perhatiin orangnya. Saya bukan tipe orang yang cuma tahu menyembah, berdoa, itu penting, tapi nggak banyak orang Kristen mau memperhatikan kondisi kita, bagaimana perjalanan iman kita, apa yang saudara harus terima dan dapati, itu semua kita harus perhatiin sebenarnya. Dan waktu itu saya pernah sharing dengan beberapa hamba Tuhan, saya bilang kamu tuh harus gini. Dari situlah dia bilang, kamu ini orangnya pemerhati. Pemerhati itu bukan maksudnya lu perempuan cantik ya kayak gitu-gitu mah sampah saudara, nggak penting menurut saya. Saya yang penting tuh bagaimana tentang soal namanya yang di roh, tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ya, wah lu ganteng nggak penting tuh mah, itu berzina saudara. Nah kalau saudara sekali lagi ya, di dalam pasal 15 ayat yang ke-6, kita lanjutin dulu, habis itu kita tutup ya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara percaya akan janjinya Tuhan sampai hari ini masih hidup dalam hidup saudara? Seperti Tuhan berkata bahwa memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Saya percaya suamiku akan bertobat, itu kebenaran, bukan dusta. Kok anak saya belum berubah, itu dusta. Tuhan bisa. Kok istri saya belum pulang, kebenarannya bisa pulang. Tergantung bagaimana iman saudara mempercayainya. Kok hutang saya belum lunas, itu dusta. Tuhan sanggup menolong hidup saudara. Kok penyakit saya belum sembuh, itu dusta. Karena kebenarannya firman Tuhan bisa menyembuhkan orang atau menyembuhkan manusia. Kok saya masih lumpuh, itu dusta. Karena kebenaran firman Tuhan sanggup membuat hidup yang lumpuh jadi berjalan. Kok bisnis saya belum bisa berhasil, itu dusta. Karena kebenarannya Tuhan sanggup mendatangkan berkat dari segala macam cara. Ada amin. Ya, bagaimana saudara mempercayai itu dengan Tuhan? Bukan rasa takut lagi, Pak saya khawatir, hilangin. Ya, kalau saudara, saya mau tanya sama saudara, kalau saudara punya rasa takut, siapa yang hidupnya tuh penuh dengan ketakutan? Coba saya mau tanya. Siapa yang namanya hidupnya penuh dengan ketakutan, khawatir? Dengar saudara ya. Kalau menurut saudara, kalau orang penuh dengan, ya saya pastor ya, dengar baik ya, Ibu siapa Angelina ya, jangan namanya hidup dalam ketakutan Bu. Imanmu bisa mati, itu banyak kerugian nantinya. Kalau Pak saya hidup lagi nggak apa-apa Pak, kita nggak tahu di depan karena bisa terjadi apa. Ya bukan hal yang terpuruk, tapi itu bisa namanya nanti kalau saudara baru mulai setelah ada masalah, terlambat saudara. Mending dimulai dari sekarang. Nanti kalau misalnya ada sesuatu, wah bisnisku mulai, misalnya kok yang ini belum mulai, maksudnya kayak gagal ya. Nah dengan iman aku perkatakan jadi berhasil, jadi besar. Jangan namanya munculkan, ya ketakutan itu semua kita punya sebenarnya, namun harus dihadapkan di hadapan Tuhan. Kenapa waktu Abraham punya rasa takut, Tuhan muncul? Karena Tuhan nggak mau namanya rasa takut itu menguasai imannya Abraham. Abraham itu orang yang percaya banget dengan Tuhan, makanya dia dijuluki bapak beriman. Dan dengar baik saudara, kalau orang muncul dengan rasa takut, Tuhan ngomong begini sama saya, kamu akan jauh dari hadiratku karena ketakutan. Jadi orang takut itu bisa jauh dari hadirat Tuhan. Kok begitu Pak? Buka Keluaran 20 ayat 19. Keluaran 20 ayat 19. Saya baca ya. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami,
maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Ayat 20, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Dengar baik saudara, orang Israel disuruh naik ke Gunung Sinai atau Gunung Horeb, gak mau. Kenapa? Takut. Orang Israel karena takut, dia gak mau dalam hadirat Tuhan. Dia, kamu aja Musa yang naik, nanti Tuhan ngomong apa? Sampein ke saya. Orang Israel gak mau. Kenapa? Takut. Disuruh masuk dalam hadirat Tuhan, gak mau. Nanti aku mati, nanti aku sengsara kalau ikut Tuhan, nanti diproses Tuhan. Saul gak diproses Tuhan. Sebenarnya yang gak diproses Tuhan itu banyak, tapi matinya mereka tidak dalam keselamatan. Salomo juga diberkati tanpa proses, tapi di akhir hidupnya Salomo menyimpang, keluar jalur, jadi penyembah berhala. Dia menyembah Asitoret, dia menyembah namanya dewa pagan, dan Salomo kehilangan justru yang paling berharga, yaitu bukan harta tapi Yesus. Kalau saudara membiarkan rasa takut itu terlalu mendominan imanmu, hati-hati. Ini yang Tuhan ngomong tadi waktu saya siapin. Rasa takut kamu munculkan lebih besar, akan kehilangan iman, dan kamu akan jauh dari hadirat. Kalau saya mau tanya, saudara kalau misalnya punya rasa takut, apa sih yang perlu saudara pelajari? Nih, misalnya saudara lagi dalam keadaan takut. Kalau takut saudara harusnya belajar apa? Ayo. Kalau saudara takut, harusnya saudara belajar apa? Karena ciri orang takut mati adalah jauh dari hadirat Tuhan. Itu ngeri saudara. Duduk diam, menyembah, baca firman. Dengerin ya, ucap syukur. Yang Tuhan ajari pada malam hari ini, kalau kamu biasa namanya belajar takut hidup, belajar justru takut akan Tuhan. Loh kok kayak gitu? Nggak tahu, saya tadi Roh Kudus tuh ngomong, belajarlah takut akan Tuhan. Saya tanya, kenapa Tuhan harus belajar takut akan Engkau? Saya sih tahu sebenarnya. Maksudnya kadang-kadang Tuhan kan bisa ngajarin kita hal-hal yang berbeda. Belajarlah takut akan Tuhan. Kenapa Tuhan? Karena di dalam takut akan Tuhan, Tuhan akan menghilangkan semua ketakutan dan menyirnakan semua rasa takutmu itu. Amsal 8 ayat 13. Jadi membangun namanya rasa takut akan Tuhan itu tidak melakukan banyak dosa, tidak melakukan dosa. Nah Tuhan akan namanya menghilangkan semua rasa khawatir dan rasa takut. Saudara diberkati dengan firman-Nya pada malam hari ini. Ada amin saudara? Yuk kita berdoa. Apapun pergumulan saudara, saudara bisa angkat kedua tangan saudara ya seperti ini, angkat tangan, yuk kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa Bapa, jangan biarkan kuasa ketakutan merusak iman kami Tuhan. Tapi biar iman kami ya Tuhan merobohkan semua Bapa spirit ketakutan dalam kehidupan kami. Walaupun kami mungkin punya rasa takut akan masa depan, sakit, keluarga kami yang belum pulih Tuhan. Mari Tuhan, kami punya iman, kami punya rasa percaya. Saat kami ibadah TikTok ini Tuhan, dan duduk dengarkan firman, bukankah ini juga hamba punya iman Tuhan? Mari Tuhan kami hadapkan iman kami di hadapan Engkau. Biar Bapa Engkau merobek semua Bapa
setiap Bapak ketakutan dan kekhawatiran dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Bapak, Engkau datang kepada Abraham karena Abraham takut. Dan biar ketakutan semua Bapak, kami injak malam hari ini di dalam nama Yesus. Bukakan Bapak bintang-bintang-Mu atas kami Tuhan. Kami mau terima Bapak keruntuhan setiap bintang-Mu Bapak dalam kehidupan kami. Karena kami punya iman, kami punya ketaatan, hamba punya ketaatan Tuhan. Hamba punya Bapak namanya penyembahan, hamba membangun keintiman karena aku adalah anak-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, biarlah Kau berkati Bapak anak-anak-Mu juga di rumah-rumah ya Tuhan. Biarlah Bapak setiap berkat ahli waris Bapak, apa yang Bapak Engkau berkati di Abraham, Engkau berkati jugalah kami ya Tuhan. Karena kami adalah juga ada ahli waris-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami terima Bapak biar kesembuhan juga Bapak atas sakit penyakit. Biar kelaparan Kau beri makan ya Tuhan. Baik yang lumpuh berjalan Bapak dengan kuasa-Mu. Semua Bapak setiap yang stagnan Bapak dalam kehidupan kami, dari ekonomi, kesehatan Tuhan, kami patahkan malam hari ini dalam nama Yesus. Mari Tuhan bukakan Bapak semua segala organ tubuh kami sehat sempurna Bapak. Dari otak, jantung, paru-paru, ginjal Bapak, pankreas, hati, baik juga semua urat-urat kami tolak semua segala sakit penyakit ya ranamata koronamata karaba shikarabata karaba, kanker, tumor semua Bapak di dalam nama Yesus. Dengan darah Tuhan kesembuhan terjadi malam hari ini ya Tuhan. Baik juga keluarga demi keluarga Bapak, suami kembali kepada istri, istri kembali kepada suami, dan anak-anak kembali kepada orang tua Tuhan. Di dalam nama Yesus ya ranamata karaba nama syukur takarabata karaba, kami ikat Bapak semua dengan kuasa-Mu pada malam hari ini anak-anak-Mu ya Roh Kudus. Proteksi Bapak dengan keajaiban-Mu ranamata koronamata karaba shikarabata karaba. Biarlah Bapak urapan-Mu turun dan penuhi bagi kami ya Roh Kudus. Biar apa yang tidak bisa kami rebut dan tidak bisa kami ambil Bapak, biar Kau ambilkan bintang itu bagi kami ya Roh Kudus, untuk kami terima Bapak dalam anugerah-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus Bapak, berikan juga anak-anak-Mu kesehatan tubuh jasmani Bapak dengan keajaiban-Mu ranama shikaram, setiap kesukaran Bapak. Yes, amin. Di dalam nama Yesus Bapak, Tuhan katakan biarlah hidup kami dibuat berbeda Tuhan. Karena kami adalah hidup dengan anak-anak kebenaran ya Roh Kudus. Kami tidak mau jadi tamu-Mu Tuhan. Kami mau jadi anak-Mu Bapak, anak yang dikasih, anak Bapak yang memelihara Bapak firman-Mu ya Tuhan. Anak yang mengikuti Bapak semua kegerakan Bapaknya. Di dalam nama Yesus Bapak, mari Tuhan biarlah Bapak semua Bapak, apa yang kami ikat di bumi Bapak terikat di sorga. Apa yang kami lepaskan, yes Lord, biarlah berkat sorga juga terlepas Bapak pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Bapak, materaikan Bapak dengan kuasa nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin dan amin. Ya, silakan saudara yang mau turun silakan turun. Oh ya, saudara kalau yang rindu untuk memberikan berkat saudara bisa persembahan dengan klik nama saya di sini. Ada nomor rekening, saudara bisa persembahan di sana. Saudara bisa memberkati pelayanan Hineni Ministry dengan cara saudara bisa menabur, mentransfer ataupun juga memberkati kami. Terima kasih. Kalau saudara misalnya kurang ngerti, saudara bisa bertanya di DM dan sebagainya, nanti bisa dijelaskan. Ya, untuk bisa saudara rindu untuk namanya Pak, rumah saya pengen Pak saya buka untuk melayani, ya saudara bisa DM ya, selama itu di Jabodetabek saya bisa melayani ya saudara. Kalau memang punya kerinduan, kumpulin orang di rumahmu. Ya, kita sama-sama sembah Tuhan, membangun rumahmu jadi rumah Bethlehem yang itu yaitu apa, menjadi berkat untuk memberkati orang lain. Saudara ingat sekali lagi, jadi berkat itu bukan menunggu, tapi punya respon dan bergerak keluar. Bagaimana pergerakan itu? Minta pimpinan Tuhan untuk bisa membawa kehidupan saudara itu bisa nikmati semua dengan cara-caranya Tuhan. Amin ya saudara. Terima kasih juga, puji Tuhan. Amin ya. Jadi saudara bisa namanya Pak saya pengen Pak rumah saya ini dipakai untuk namanya sebuah pelayanan dan sebagainya. Silakan saudara berdoa dulu ya. Jadi jangan nafsu, jangan dengan namanya ambisi ataupun juga dengan namanya kedagingan, tapi doa dulu, hadapkan semua di hadapan Tuhan. Loh kenapa? Karena saya percaya pimpinan Tuhan akan turun saat saudara mengizinkan Tuhan memimpin melayani pelayanan dalam setiap rumah demi rumah. Loh kenapa? Karena saya dibawa Tuhan sampai hari ini, disuruh Tuhan untuk namanya membawa tabut Allah rumah ke rumah. Saya bukan ngincer gereja apa segala macam, enggak. Ya saya enggak punya motivasi untuk namanya ngerebut jiwa apa, enggak penting menurut saya. Jiwa mulut urusan Tuhan. Ya jiwa itu punya Tuhan, punya. Jadi apa yang punya Tuhan ya kembali kepada Tuhan, bukan kepada saya. Karena saya cuman rindu jadi berkat dan selalu jadi berkat untuk bisa namanya menyenangkan hati Bapak. Ya.
Karena saudara tak perlu tahu bahwa melayani Tuhan itu udah jadi bagian daripada kehidupan saya, dan saya ingin terus dan mengakhirinya sampai ya pulang lah pokoknya ya. Amin saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.